Baik, kayaknya udah hampir separuh ya yang udah join ya. Baik, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat malam dulu kepada Kak Iza selaku selaku pemateri kita pada malam hari ini atau selaku narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak Ica. Selamat malam Mas Hamdi. Aduh, apa kabarnya Kak pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Mas Hamdi, sehat-sehat. Alhamdulillah juga Kak, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman panitia lebih tepatnya, teman-teman dari keluarga LPDP UNER yang sudah meluangkan waktu untuk mengadakan coaching klinik pada yang kedua ya pada malam hari ini, dan juga kepada Pak Dimas selaku Pak Lurah dan juga teman-teman, dan tentunya yang sangat saya banggakan, yang tentunya yang sangat kita muliakan lah kalau bagi saya, teman-teman pejuang ya, teman-teman pejuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP yang sudah hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Nah baik teman-teman, sebelum kita memulai materi pada malam hari ini, yuk sama-sama kita mulai acara kita ini, kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mulai kegiatan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, untuk menghemat waktu ya, kalau kita lama-lama ngobrol nanti materinya malah sedikit. Jadi teman-teman juga sedikit juga waktu untuk berkomunikasi ataupun bertanya-tanya kepada Kak Ica terkait materi yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Nah sebelum kita lanjut pada materi, nggak ada salahnya dulu kita kenalan dulu dengan Kak Ica. Nah kira-kira dia siapa dan kenapa dia yang menyampaikan materi ini, kenapa nggak yang lain gitu. Nah, untuk teman-teman ketahui, Kak Ica ini bernama lengkap dengan Iza Dinal Haq Pranatasari. Nah, untuk studi sendiri ataupun untuk pendidikan, beliau menamatkan SMA-nya di SMA Al-Hikmah Surabaya pada tahun 2008 sampai tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan dia, ini cukup luar biasa juga nih menurut saya. Ini di Jepang nih ya, ada di Nagoya University, itu pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Terus juga ada di tahun 2011 sama 2012 itu juga melakukan pendidikan itu di Nihon International Education Institute. Kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Erlangga di jurusan Magister of Public Health atau itu di Healthcare Administration ya. Dan nggak hanya itu, kalau kita lihat Kak Ica ini dia itu merupakan nggak hanya sebagai award LPDP ya. Di sini beliau juga ada award of EION gitu. Saya juga sempat bacanya nih ya. Ini award of AWN 1% club scholarship, terus ada award of honor scholarship, dan juga di award LPDP reguler. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri, beliau ini merupakan founder dari Scholar Prep Surabaya. Terus juga beliau merupakan British English Class English and Japanese teacher. Terus juga Consulate General of Japan Temporary Local Staff in Visa and Consular Division. Terus juga Hikari Bridge Consultant and Japanese teacher. Terus juga ada Consulate General of Japan Temporary Local Staff in Politics and Economic Division. Terus juga beliau merupakan UU Sabo Indonesian Teachers. Dan beliau juga merupakan seorang research assistant juga. Dan masih banyak lagi pengalaman Kak Ica ini luar biasa sekali, dan tentunya sangat harus teman-teman nanti diprateli satu persatu, minta tips dan trik juga dari beliau, karena luar biasa sekali pengalaman beliau untuk kita cari tahu dan kita dalamin. Nah, untuk teman-teman untuk tidak buang-buang waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Ica pada malam hari ini untuk menyampaikan materinya. Kepada Ica, disilakan. Ya, terima kasih Mas Hamdi atas
pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Kelurahan UNER dan juga teman-teman para pejuang LPDP sekalian. Semoga tetap semangat ya malam-malam ini. Rencananya ini saya presentasi bentar aja, cuma 10 menit. Nanti mungkin saya banyakin di sesi tanya jawabnya aja. Soalnya jujur aja materinya saya bingung sih mau ngasihnya kayak gimana. Soalnya lebih ke praktikal sih menurut saya. Ya, izin share screen ya teman-teman. Nggak jadi kerja tadi. Apa? Tahu? Ya, ini sudah ini webinar kedua ya. Sebelumnya webinar pertama dengan Mas Dimas. Nah, saya diamanahi oleh panitia coaching LPDP UNER ini untuk memberikan sedikit tips dan trik dalam mengisi form pendaftaran LPDP di bagian penilaian diri. Ini bagian ini menurut saya agak berbeda ya dibanding saya dulu 2 tahun lalu tahun 2019. Ini sepertinya ada beberapa perubahan. Jadi ini saya berusaha memberikan tips berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Jadi bukan pengalaman saya nulis LPDP kemarin yang dulu ya, karena beda soalnya. Beberapa pertanyaan nggak ada memang sebelumnya. Nah, di bagian penilaian diri ini ada 4 bagian ya. Ada yang kita disuruh nulis strong point kita atau kelebihan kita, lalu disuruh nulis kelemahan kita atau weak point. Lalu juga ada bagian yang kita disuruh nulis beasiswa yang pernah didapat, sama yang terakhir itu ada beberapa pertanyaan singkat dan kita dapatkan bisa disebut juga dan ya, ini saya screenshot halaman di pendaftaran LPDP ya, benar ya. Jadi ada suruh nulis kekuatan, kekurangan, sama pernah mendapatkan beasiswa atau tidak sebelumnya. Nah, di bagian kelebihan dan kelemahan ini beberapa tips dari saya. Yang pertama adalah usahakan kita menulisnya itu jumlahnya seimbang ya. Jadi misalkan kelebihannya 5, kurangnya juga 5 gitu. Jadi jangan, sebenarnya nggak ada patokan sih, maksudnya harus sama persis itu sebenarnya enggak. Cuma kalau sangat timpang itu menurut saya juga kayaknya kurang bagus ya. Misalkan kelebihannya 5, kekurangannya juga 2 gitu. Nah, kayaknya kan kayak kurang apa ya, kita rasanya kayak menilai diri itu kayak ini kok kurang balance gitu lah ya. Soalnya kan pasti setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Jadi sebisa mungkin kita menilai diri kita itu juga istilahnya objektif sebisa mungkin. Makanya kalau bisa sih jumlahnya kurang lebih sama seperti itu. Lalu yang kedua, maaf ya? Kak Ica, Ya? suaranya kurang jelas Kak. Oh. Suaranya kayak bergema gitu, putus-putus gitu. Oh gitu, benar-benar. Sekarang agak jelas atau masih kurang jelas? Ini lumayan deh Kak. Yang lain juga gitu ya, ngerasanya kurang jelas ya? Iya, tadi ada yang chat sih Kak. Oh gitu, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Sekarang gimana? Oke, kurang oke? Masih bergetar Kak suaranya. Oh masih bergetar. Oh, bentar, saya nggak usah pakai ini deh. Agak jelas apa belum? Jelas. Oke. Ya udah berarti nggak usah pakai headset ya. Jelas Mbak. Oke.
Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi apa namanya di bagian kelebihan dan kekurangan ini, yang pertama kalau bisa jumlah poinnya, jumlah yang kita kelebihannya misalkan kelebihan 5, kekurangannya juga 5, atau ya kurang lebih sama lah 5, 4 dan sebagainya. Jadi kalau bisa seimbang seperti itu. Lalu di bagian kelemahan, nah ini biasanya kalau kita disuruh ngasih kelebihan itu kebanyakan dari kita kan ngomongnya itu umum ya. Misalkan apa kelebihanmu? Oh ya saya orangnya bertanggung jawab gitu. Kan sering kan kayak gitu kan. Nah, kalau bisa dideskripsikan lagi dengan contoh yang lebih konkret gitu. Jadi misalkan kita mau ngomong kita nih orang yang bertanggung jawab. Nah, situ aja. Jadi kalau saya kemarin nyoba di apa namanya bagian pendaftaran itu kayaknya sih nggak ada batas maksimum kita bisa nulis ya. Jadi kayaknya bisa nulis agak banyak di bagian ini. Jadi kalau bisa misalkan kita ngomong kelebihan saya adalah saya orang bertanggung jawab. Nah setelah itu kita jelaskan lagi contoh kondisi di mana yang menunjukkan bahwa kita itu memang bertanggung jawab seperti itu. Jadi kalau bisa dideskripsikan lebih detail lagi dengan contoh yang konkret, jadi contoh yang nyata. Misalkan dulu waktu di tempat kerja saya mendapat amanah seperti ini, lalu saya bagaimana. Nah, tapi jangan terlalu apa ya panjang lebar sih nggak perlu, tapi kalau bisa ditulis dengan apa ya cukup padat dan jelas gitu ya. Jadi nggak hanya terbatas di kelebihan kita, maksudnya poin kelebihan kita bertanggung jawab, jujur dan sebagainya, tapi itu dideskripsikan dengan contoh yang benar-benar ada dari pengalaman kita seperti itu. Lalu di bagian kelemahannya itu juga jangan hanya mendeskripsikan kelemahan, tapi juga kalau bisa dilanjutkan dengan deskripsi lebih lanjut mengenai solusi yang biasanya kita lakukan untuk menanggulangi atau mengatasi kelemahan kita tersebut. Contohnya misalkan kita bilang nih kekurangan kita ini orangnya pelupa gitu. Nah, untuk mengatasi ini, misalkan karena saya pelupa, saya biasanya rajin menulis kegiatan saya di buku agenda, misalkan seperti itu. Jadi jangan kelemahan kita ini istilahnya digantung begitu saja, tapi lebih baik kalau kita juga menambahkan solusi atas kelemahan kita. Nah, lalu di bagian beasiswa yang pernah didapat ini, kalau misalkan memang sebelumnya kita itu sudah pernah dapat beasiswa, kita bisa meluluskan semua beasiswa yang pernah kita dapat. Terus sebenarnya tujuannya apa sih kayak pihak beasiswa itu menanyakan hal ini? Biasanya tuh kalau misalkan sudah pernah dapat beasiswa sebelumnya, itu kadang bisa menjadi nilai tambah tersendiri. Karena kalau sudah pernah dapat beasiswa sebelumnya itu kan menunjukkan bahwa kita itu punya apa ya kayak kapabilitas gitulah ya untuk apa namanya menjaga amanah mendapat beasiswa ini. Jadi kalau misalkan memang pernah dapat beasiswa ini kayak nilai plus banget sih. Tapi kalau misalkan yang belum pernah dapat beasiswa nggak apa-apa. Maksudnya apa namanya ya chance-nya masih terbuka lebar kok. Soalnya kan LPDP kan nilainya kan dari keseluruhan ya, maksudnya secara holistik kan. Jadi nggak hanya dari sini saja, tapi kan nanti juga ada tes TPA dan sebagainya sampai wawancara. Jadi nggak masalah. Terus, nah bagian ini mungkin yang agak apa namanya agak penting. Ini yang kayaknya beda ya sama zaman saya tahun 2019 dulu tuh kayaknya dulu nggak ada. Nah di sini itu kita disuruh memberikan contoh pengalaman dalam pekerjaan atau organisasi atau pendidikan. Ada berapa bentuk 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pertanyaan dan kita kayak disuruh nulis. Kan ini untungnya nggak ada minimal maksimalnya kan. Biasanya kalau beasiswa lain tuh ada kayak misalkan maksimal 1000 kata atau minimal 300 kata. Jadi kadang-kadang mikirnya kayak harus lebih banyak gitu. Nah, untungnya nih di LPDP di sini nggak tertulis minimal maksimalnya. Jadi
bisa ditulis sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kehendak kita, istilahnya kayak gitu. Nah, di bagian ini itu bisa juga ini tuh bagian personal statement. Jadi LPDP nggak nyuruh kita buat bikin personal statement sendiri. Jadi kan biasanya personal statement tuh bentuknya essay kan biasanya. Nah, tapi mereka nggak nyuruh kita bikin itu, tapi diganti dengan beberapa pertanyaan ini. Tapi menurut saya ini juga bisa dibilang sebagai personal statement karena ini hal-hal pertanyaan yang ada di sini itu menyangkut hal pribadi kita. Jadi kayak pengalaman. Jadi LPDP ingin menggali lebih dalam untuk lebih mengetahui lagi tentang kualitas diri kita seperti itu. Nah, untuk mengisi bagian ini, tipsnya itu yang pertama, jadilah diri sendiri dan juga harus jujur. Karena sebenarnya nggak ada jawaban yang salah atau benar. Jadi jangan sampai kita ngarang cerita ya, soalnya biasanya di bagian sini itu, ini nyambung sama poin keempat sih, jawaban yang kita berikan di bagian ini biasanya itu kadang-kadang bisa menjadi bahan pertanyaan saat wawancara. Jadi kalau misalkan kita istilahnya ngawur atau bohong, kalau misalkan nanti kita ditanya pasti bakal agak bingung jawabnya. Jadi sebisa mungkin ya ini benar-benar kejadian nyata yang memang kita pernah alami seperti itu. Nah terus untuk ngisi ini itu juga menurut saya butuh waktu tertentu gitu ya. Maksudnya nggak bisa kita tiba-tiba minta dalam 1 hari ini kita selesai nulis bagian ini, karena menurut saya bagian pertanyaan-pertanyaan ini tuh kita butuh kontemplasi atau maksudnya merenungi ya, merenungi pengalaman diri kita sebelum-sebelumnya, karena kita diharapkan memberikan contoh-contoh itu yang impactful. Impactful di sini itu maksudnya kejadian ini atau pengalaman ini itu memberikan impact atau efek bagi kita. Jadi kalau bisa sih contohnya itu memang sangat berkesan gitu di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi memberikan dampak signifikan bagi perkembangan diri. Ya, biasanya yang diharapkan dari pihak beasiswa itu seperti itu. Jadi mereka ingin menggali lagi tentang pengalaman-pengalaman kita yang membuat kita menjadi diri kita yang sekarang. Ya, biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya tips yang lain itu usahakan to the point, tidak bertele-tele. Jadi meskipun di sini tidak ada seperti yang saya bilang tidak ada batas maksimum kayak harus nulis berapa kata, tapi jangan terlalu panjang juga nulisnya kemana-mana. Jadi istilahnya harus padat dan jelas, isinya bisa tersampaikan di dalam situ seperti itu. Karena pasti yang nilai itu kan pihak pemberi beasiswa itu kan pasti yang dinilai nggak cuma 1-2 orang kan ribuan orang. Nah makanya kalau ya sama aja kayak kita bikin CV atau lamaran kerja gitu ya, maksudnya yang harus menarik gitu, dan sebisa mungkin dalam sekali baca itu maksudnya si pembaca, si reviewernya itu sudah langsung bisa menangkap, oh dia maksudnya seperti ini gitu, kayak gitu sih. Ya kayaknya kalau tipsnya secara umum sih seperti itu. Saya mungkin lebih memilih untuk mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, sepertinya nanti bisa lebih relevan gitu ya. Soalnya ini kan istilahnya bagian penilaian diri ini kan sangat personal ya. Jadi saya maksudnya nggak bisa ngomong banyak banget sih. Jadi mungkin itu kayak tips umum untuk mengisinya. Gitu. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hamdi. Baik, terima kasih Kak Ica atas tips dan pemaparan materinya. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam tentang tipsnya bagaimana dan ataupun dari Kak Ica untuk mendapatkan beasiswa LPDP ataupun beasiswa lainnya, mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung open mic, bisa ketik di kolom chat ya. Kita persilakan.
Nah, sembari menunggu teman-teman nih Kak Ica, nih aku ada pertanyaan juga nih sama Kak Ica, boleh nggak ya? Halo Kak Ica? Sorry Mas. Iya boleh boleh silakan silakan. Gini Kak, ini terkait juga tipsnya juga nih ya, kan aku, mau minta tadi kan Kakak udah memaparkan beberapa tips yang boleh kan secara, apa ya, yang agak umum juga. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman Kak Ica sendiri bagaimana gitu, yang untuk mendapatkan menaklukkan beasiswa LPDP itu gitu, yang tips yang, apa ya, apa tips khusus dari Kakak berdasarkan pengalaman Kakak gitu? Mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu, Kak. Mendapatkan beasiswa LPDP ini secara umum ya maksudnya berarti ya. Iya, atau secara khusus pengalaman Kakak juga boleh. Nah, itu dulu Kak, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pertanyaan Nah, Mas Hamdi mewakili saya. Oh iya. heeh, Ah, apa ya? Sebenarnya dapat beasiswa itu ya emang butuh usaha, tapi menurut saya juga butuh luck juga sih. Ya, tapi luck itu mengikuti apa ya? Mengikuti usaha juga ya. Bingung juga. Istilahnya kalau saya sih dipersiapkan sebaik mungkin ya. Jadi maksudnya kalau mendapatkan beasiswa itu jangan apa ya, istilahnya dadak-dadak gitu ya. Tapi ada juga loh banyak cerita juga kan yang the power of kepepet juga ada gitu kan. bener, iya Kak, bener. Benar. Tapi kalau saya kebetulan tipenya tuh yang tipe prepared banget. Oh, Jadi prepare kayak jauh-jauh hari gitu Kak ya? Iya, jadi kayak jauh-jauh hari itu biasanya sudah apa namanya kayak berusaha nyari info. Apalagi LPDP kan banyak banget kan infonya di luar tuh kan banyak banget kan. Jadi Mhm. kayak banyak-banyak baca pengalamannya orang-orang gitu sih. Terus kalau misalkan seleksi berkas, menurut saya seleksi berkas itu sebenarnya asalkan kita lengkap, itu bisa lolos ke tahap selanjutnya sih. Kemungkinan lolos ke tahap selanjutnya itu besar. Jadi maksudnya penuhi semua syarat yang ada di situ. Misalkan misalkan ada butuh IPK minim 3, misalkan LPDP berapa ya? 3, berapa ya minimal? 3,0 ya? Iya, tergantung jalur yang mana kita ambil sih Kak. Oh, benar-benar ya. Nah, apa namanya? Nggak usah minder. Maksudnya asalkan kita memenuhi itu ya udah coba aja gitu maksud saya. Jadi kalau di bagian berkas sih menurut saya yang penting semuanya. Soalnya kalau saya sih kayak chance buat selanjutnya sih besar sih. Pokoknya kumpulin aja deh semuanya. Nah, terus baru nih di tahap selanjutnya kalau LPDP kan ada tes yang kayak CPNS gitu kan kemarin ya, ada tes Oh iya, SKB PA, gitu Kak ya? Heeh. kepribadian, terus ada isi on the spot kan ya kemarin. Nah, itu yang kita tuh harus kalau saya sih ya belajar latihan soalnya sih harus rajin ya. Maksudnya ya kayak minimal sehari ngeluangin waktu 1 sampai 2 jam buat belajar kayak gitu. Nah, dan ya konsisten lah. Kalau saya tipsnya tuh harus konsisten. Jadi apa namanya? Ya latihan terus gitu. Terus kalau misalkan udah lulus, nanti kan masuk wawancara. Nah, wawancara itu kita juga bisa belajar menjawab pertanyaan wawancara. Nah, itu kita bisa dapat pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak kan di internet ya. Sekarang kan banyak toh kayak yang ngasih pertanyaan LPDP apa aja gitu kan macam kalau di googling pasti keluar lah. Saya dulu juga dapat soalnya. Iya, Jadi bener Kak. jadi bisa itu kita print misalkan atau ya udah di laptop gitu, terus kita coba jawab satu persatu tuh jawaban itu. Maksudnya kita menganggap kayak simulasi gitu, simulasi sendiri gitu. Saya biasanya simulasi sendiri sih. Jadi kayak ada list pertanyaan, terus saya coba jawab satu-satu kayak gitu. Ya, kayak gitu sih kalau tips dari saya. Kalau sisanya sih itu ya walau alam ya. Kayak Yang penting kita usaha dulu ya, usaha, doa, terus yang kuasa nentuin gitu Kak ya? iya, umum sih sebenarnya umum sih kalau tips itunya. Nah, kalau yang ini gimana Kak? Ini ada pertanyaan dari, Mbak Diah Ayu ya. Ini dia nanyain bagaimana ya Kak menulis, weakness biar nggak jadi biar nggak jadi blunder gitu. Misal orangnya kurang on time atau mungkin ada contoh lain gitu Kak. Jadi kita bikin kekurangan diri kita biar nggak jadi blunder nanti Kak pas wawancara. Ada nggak tips khusus dari Kakak gitu? Iya kalau saya tadi bilang kan, sebenarnya nggak blunder gimana ya, eee, mungkin maksudnya secara umum kan sebenarnya sangat dimaklumi orang tuh punya kekurangan kan nggak mungkin kan semua Nah, orang benar. tuh apa namanya, apa sih, punya kelebihan toh kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya nggak masalah kita nulis kekurangan tuh nggak masalah. Mmm, eee,
biar nggak blunder itu. Makanya tadi saya bilang tipsnya saat kita ngomongin kekurangan kita juga ngomongin tuh, misalnya solusinya gimana nih gitu, dan maksudnya usaha kita untuk memperbaiki itu gimana gitu. Jadi jangan sampai kita cuma ngomong di kekurangan doang, tapi nggak ada kelanjutannya gitu. Nah itu mungkin yang istilahnya kesannya itu kurang ya. Jadi maksudnya kalau misalkan tadi ini orangnya kurang on time gitu, ya misalnya kita ngomong karena saya kurang on time, jadi sekarang atau berapa bulan ini gitu misalkan saya mencoba untuk memperbaiki diri dengan cara saya membuat alarm misalkan, terus ya kayak gitu loh Mas. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita berusaha nih untuk mengatasi kekurangan kita itu, kayak gitu sih. Kalau menurut saya kayak gitu. Iya, pengalaman saya pribadi sih, saya juga kalau sedikit sharing juga sih sama teman-teman, kalau kekurangan kita itu bagaimana kekurangan mengatasinya gitu. Kalau saya dulu sih waktu pengalaman wawancara yang saya lakukan ketika saya ditanya, apa sih kekurangan saya sendiri, kelemahan saya sendiri, waktu itu saya jawab, saya paling tidak bisa menolak permintaan orang. Itu kelemahan saya, paling tidak bisa untuk mengatakan tidak. Terus bagaimana cara mengatasinya? Jadi kekurangan tersebut kita ubah jadi kelebihan. Gimana cara jadi kelebihannya? Ketika saya tidak bisa menolak kekurangan seorang, tidak bisa menolak keinginan orang, permintaan orang, di sana saya akan belajar. Nah, contohnya dalam bekerja. Nah, kan Photoshop. Di waktu itu atasan meminta saya untuk bikin sebuah spanduk ataupun brosur. Di sana saya belajar dan saya bisa. Jadi karena saya tidak bisa menolak, saya belajar dan saya bisa mengatasi. Kalau saya kayak gitu sih Kak. Kalau kemarin kekurangan kita itu kita jadikan, kita bisa menemukan kelebihan, ataupun kita kekurangan kita ubah menjadi kelebihan gitu sih kalau saya dulu sih. Iya, maksudnya nggak masalah kan tuh hal yang umum kan. Gitu. Iya, kita jadi manage-nya gitu kan Kak ya. betul iya. Jadi jangan berhenti aja. Jadi kalau bisa dijelaskan lebih lanjut lagi gitu. Dikasih solusinya gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Ica, itu pertanyaan dari Kak Diah. Nah, saya ini ada pertanyaan juga nih Kak, masih Kak Diah juga. Kalau misal tidak pernah menerima beasiswa, apa dikosongin saja gitu Kak, yang form tadi gitu? Iya, dikosongin aja. Nah, ini ada lagi Kak, pertukaran pelajar atau join di pelatihan internasional itu masuk kategori beasiswa atau enggak tuh Kak? Pelatihan internasional, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajarnya dapat beasiswa enggak? Mbak siapa nih? Kak siapa nih namanya? Dari Kak Eva. Iya, mungkin bisa langsung ngomong aja nggak apa-apa. Langsung open mic aja Kak. Halo? Iya, halo. Iya, halo Kak. Iya, pertukaran pelajarnya waktu itu dapat beasiswa atau enggak? Beasiswa dalam artian gratis gitu Kak ya? Iya. Iya Kak. Itu Dapat. pelatihan. Iya Kak, pelatihan yang diselenggarakan sama US Embassy selama 2 pekan. Dan pesertanya itu 2 negara, Timor Leste dan Indonesia. Apakah itu masuk kategori beasiswa Kak ya? Kayaknya nggak apa-apa sih, coba aja ditulis di situ. Kayak program kan ya, ya maksudnya dibiayai kan soalnya. Semacam, iya betul, intensive macam fellowship gitu ya, kayak fellowship gitu kayaknya. Iya betul. Iya, nggak apa-apa ditulis aja. Oke Kak. Oke, terima kasih. Kak. Ya, sama-sama Kak. Nah, ini ada juga yang nanya nih Kak, kalau ini udah Mbak Eva tadi juga ya, saya pernah dapat beasiswa PPA tapi di kampus lama, saya lulus ya di kampus berbeda, apa efektif untuk ditulis Kak gitu? Kayaknya nggak apa-apa kok. Kalau memang pernah dapat, tulis aja. Pokoknya semua kayaknya yang model-model beasiswa tulis aja. Nah, ini ada juga nih Kak. Ini kira-kira apa yang dilihat oleh LPDP di bagian isian seminar, workshop, dan lain-lain yang pernah diikuti, apa itu berpengaruh terhadap wawancara juga Kak? Berpengaruh terhadap wawancara itu mungkin bisa jadi bahan pertanyaan wawancara ya. Maksudnya mungkin bisa aja mereka menanyakan tentang seminar atau workshop yang pernah kita ikuti, bisa juga kayak gitu. Bisa juga mereka melihat kenapa kok harus nulis seminar workshop ini, mungkin melihat juga keaktifan kita, maksudnya sejauh mana kita misalkan ngomong
mengupgrade diri kita kayak gitu juga bisa sih. Jadi macam-macam kayak gitu. Kalau misalkan memang ada apa pernah ikut, tulis saja semua sebanyak-banyak, tulis saja. Nah, ini ada juga yang bertanya juga nih Kak, dari Kak Dwi Novita. Nih izin bertanya untuk bagian prestasi, apakah ranking 1 mulai dari SD, SMP, SMA, terus cum laude pas kuliah, apakah ditulis Kak? Atau yang ditulis hanya prestasi terkini, misal juara 1 lomba menulis. Nah, mohon pencerahannya Kak, terima kasih. Kayaknya kalau SD, SMP kayaknya kejauhan ya. Mungkin yang SMA nggak apa-apa kali ya. Ranking 1 ini di kelas atau satu angkatan atau gimana nih? Kayaknya kalau di kelas kayaknya nggak perlu ditulis ya kayaknya ya. Tapi mungkin SMA kali ya, mungkin bisa dari SMA kayaknya. Maksudnya kalau SD SMP kayaknya kejauhan sih. Menurut saya dari SMA bisa ditulis. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada yang udah yang udah hands up, ada Kak Ayu. Nah, mungkin Kak Ayu bisa langsung open mic aja Kak. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertanyaan pertamanya itu terkait dengan beasiswa. Kan biasanya LPDP itu meminta bukti ya Kak, maksudnya bukti konkret terkait kita menerima, maksudnya bukti konkret terkait beberapa hal. Misalnya ini kan saya pernah dapat PPA, tapi tidak ada surat keterangan kalau saya dapat PPA, tapi bukti tabungan terkait beasiswa itu ada. Apakah misalnya bisa kita menuliskan sesuatu yang tidak ada secara realnya, berkasnya yang seperti itu? Memangnya diminta ya buktinya? Cuma ini sih Kak, maksudnya wanti-wanti yang sampai kan kita misalnya menyatakan sesuatu tapi tanpa ada bukti seperti itu atau seperti apa Kak? Kayaknya sih nggak apa-apa menurut saya. Soalnya kemarin-kemarin saya nggak pernah diminta juga sih bukti pernah dapat atau nggak, mungkin lebih ke arah pertanyaan gitu, misalkan pengalaman dulu waktu dapat beasiswa gitu sih mungkin ya, tapi kayaknya bukti saya nggak pernah diminta sih. Kalau bukti saya nggak punya juga sih. Ada satu beasiswa yang dulu saya pernah dapat juga nggak ada buktinya, soalnya juga ya nggak ada kayak sertifikat gitu, saya juga nggak punya sebenarnya. Nggak apa-apa sih. Jadi nggak apa-apa ya Kak, langsung dimasukkan. Sama juga tadi yang Kak peringkat itu kan semenjak di SMA itu kan masuk peringkat umum, tapi terkait juga dengan bukti konkretnya juga nggak apa-apa itu ya Kak, maksudnya diinput semua seperti itu. Gimana Mbak? Yang terakhirnya agak yang terkait dengan peringkat umum juga Kak, maksudnya peringkat perangkatan. Kami disebut peringkat umum itu tanpa ada buktinya juga bisa maksudnya diinput saja ya Kak. Nggak apa-apa, nggak diminta kan ya, iya nggak apa-apa sih menurut saya ditulis. Kalau misalkan memang menurut Kak Ayu ini impactful gitu, maksudnya memang itu ya berkesan gitu maksudnya. Menurut saya sih ditulis nggak apa-apa. Kayaknya LPDP kayaknya nggak minta kayak gitu-gitu sih ya kayaknya. Kemarin diminta kah Mas Hamdi? Kemarin kayaknya nggak ada sih Mbak. Iya, nggak sih. Ya tapi kalau saya kemarin sih saya juga siap kalau buat bukti-bukti itu sebenarnya cuma sertifikat prestasi aja sih yang saya siapin kalau misalkan ditanya gitu aja sih. Iya tapi nggak ditanya, saya juga kayak gitu kan nggak ditanya. Emang nggak ada nggak apa-apa gitu maksud saya. Iya. Waktu itu saya bawa pun pas wawancara juga nggak ada ditanya. Iya, nggak ada yang dilihat, bener. Cuma beratin tos doang. Jadi ini sebenarnya tadi itu saya mau nambahin yang mana nih? Ada pertanyaan yang dari Kak Erika Putri, seminar workshop seperti apa yang seharusnya diutamakan? Yang seharusnya diutamakan itu menurut saya mungkin yang pertama itu yang berhubungan dengan jurusan yang ingin masuki ya. Itu yang utama maksudnya. Tapi kalau misalkan itu nggak ada, tapi pernah dapat prestasi lain dan itu cukup impactful gitu, nggak apa-apa ditulis. Tapi yang utama yang pasti berhubungan dengan apa yang ingin kita daftar itu, ya itu lebih ngaruh gitu maksudnya. Sebagai pendengar atau pemapar paper, Kak, mohon pencerahannya. Di buku panduan gimana ya? Seminar itu kita sebagai peserta atau pendengar, ada di buku panduan ditulis nggak?
Saya juga Kalau nggak baca. ya kalau pengalaman saya kemarin sih Kak, saya semua sertifikat mau itu jadi pemapar ataupun jadi peserta Iya, saya masukin iya semua. kayaknya, Kalau saya kayak gitu sih kemarin iya gitu. kayaknya sih, bukan kalau bukan pemapar cuma peserta aja nggak apa-apa sih kalau memang, dan itu maksudnya memang berhubungan dengan yang kita tuju ya Mas ya. Kayaknya sih, Heeh. iya nggak apa-apa. Ya kalau saya semua sertifikat seminar pokoknya ada saya masukin gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada juga pengalaman kayak Mbak, kayak ada gitu. Nah ini ada juga yang nanya lagi nih Kak, bagaimana tips menulis esai yang oke? Apa saja yang harus ditulis gitu Kak? Isinya tentang apa dulu ini? Kan biasanya sudah ada guideline-nya kan. Maksudnya isinya ini misalkan isi tentang apa, harus nulis apa aja. Nah, Kalau ini secara apa? umum gimana Kak? Kalau secara umum gitu pengalaman Kakak nulis Secara esai umum selama kalau ini isi gitu. itu saya yang pertama stick to guideline-nya. Jadi maksudnya tadi kan saya bilang kan, maksudnya isi ini kan macam-macam ya. Kalau yang di LPDP ini kan setahu saya yang isi itu cuma satu kan, yang apa kontribusi kan ya tahun ini ya. Diminta suruh nulis kontribusi kita kan, kalau nggak salah kan kayak gitu panduannya. Dan di apa di guidance book itu kan juga boleh ditulis yang harus ditulis di IC itu, kalau nggak salah kemarin saya lihat kayak gitu. Nah, tipsnya itu jawab yang apa yang ditanya di situ kita jawab satu-satu. Jadi maksudnya jangan melenceng dari guideline-nya kayak gitu. Jadi stick to guideline-nya aja sih. Terus kalau selain itu yang pertama sebelum nulis isi itu kalau bisa nulis outline-nya dulu. Jadi apa namanya, misalkan paragraf pertama kita nulis apa poinnya, paragraf kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, terus nanti baru dari outline itu kita apa namanya merangkai kalimatnya gitu. Jadi itu akan membuat kita lebih fokus gitu. Maksudnya ini di paragraf ini kita mau ngomong apa aja sih. Nah, itu sebelum kita nulis itu kita nulis poin-poinnya dulu kayak gitu. Saya biasanya kayak gitu sih. Terus kalau sudah apa namanya kita baca ulang, terus menurut kita oke, coba minta tolong orang lain buat baca. Orang lain itu misalkan teman atau siapa ya, siapapun yang maksudnya bisa menilai gitu, nilai isi kita itu apakah apa namanya sudah cukup apa ya, kan kadang-kadang apa yang kita pikirin tuh nggak sama dengan pikirannya orang kan. Menurut kita udah bagus, tapi menurut orang lain ternyata apa namanya agak lompat-lompat nih apa namanya idenya kayak gitu, atau kurang nyambung antar paragrafnya. Nah, itu kita bisa tahu tuh dengan cara kita proofread ke orang lain, bisa kayak gitu. Gitu sih. Jadi harus meluangkan waktu buat nulis isi itu. Jadi kayak pelan-pelan brainstorming dulu mau nulis apa, pelan-pelan nulis satu-satu, terus baru nulis lengkap, nanti dinilai secara keseluruhan, nah terus baru kumpulin. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan Kak, ketika mengisi, mana dia tadi? Nah, ketika mengisi ada pilihannya menjadi peserta, pembicara, panitia, mengisi seminar ya. Bantu jawab katanya. Oh, yang tadi itu ya. Iya, Kak. Sudah ada pilihannya ternyata teman-teman. Jadi sudah ada pilihannya tuh. Kita ngisi apa namanya? Sebagai apa itu sudah ada pilihannya Bisa ya. kita milih gitu ya, udah ada pilihannya. Nah, ini terkait pengisian proposal statement, baiknya itu per poin atau paragraf nih, Kak? Kalau yang tadi itu kan udah langsung nulis di bawah pertanyaan kan, soalnya yang di halaman LPDP itu kan, sebentar. Kalau nggak salah kemarin saya coba itu mana ya? Nah, kan ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, iya, ini langsung nulis di bawahnya aja nih, langsung bisa ngetik di bawahnya ini. Ya, diketik aja langsung gitu. Soalnya modelnya itu langsung mengarah ke kanan gitu, jadi nggak bisa kita ngelihat kayak paragraf itu, nggak bisa sih kemarin saya nyoba. Jadi kalau ngetik langsung ke kanan terus gitu modelnya. Jadi ya udah diikutin aja. Soalnya itu udah sistem ya. Jadi apa namanya? Kayaknya nah bisa nggak ya kemarin, coba deh di poin, kalau di enter bisa nggak? Kemarin saya belum coba soalnya kalau per poin. Tapi menurut saya sih yang di bagian itu mendingan dibuat isi sih, bukan poin ya. Jadi maksudnya isi pendek gitu, kayak jawaban apa ya? Jawaban pendek gitu. Bukan poin-poin gitu. Soalnya modelnya tuh pertanyaan berikan contoh. Jadi maksudnya sebisa mungkin kita kayak menjabarkan, kayak bercerita gitu modelnya.
Oke, thank you Kak. Ini ada juga yang mau nanya, terkait penulisan esai nih. Misalkan kita menuliskan kutipan dari sebuah jurnal ataupun buku, apakah perlu dituliskan dalam esai tersebut penulis dari kutipan yang kita tuliskan? Kalau ada, ya lebih baik dituliskan. Iya. Oke. Jadi gitu kayak kalau ada lebih kita tuliskan aja untuk apa, mencegah plagiat gitu Iya, kan. nanti dikiranya apa kalau memang itu bukan kita kan mendingan ditulis aja. Iya benar, jaga-jaga juga gitu Iya, Kak ya. jaga-jaga. Iya. Menggunakan hapus atau enggak ada kan? Hapus. Enggak. Ya, apa sih saya waktu kemarin sih nulisnya kan sempat diminta suruh nulis apa ya, proposal studi kan ya nggak salah waktu dulu ya. Iya, proposal studi sih Kak. Nah itu saya nulis ya habisnya ngetik paragraf itu terus akhirnya kayak referensinya apa gitu udah gitu doang sih. Ya kalau esai kita dulu cuma esai on the spot gitu Kak ya. Kalau ini makanya ini buat ngisi yang mana nih? Agak nggak paham sih. Atau iya, atau nulis esai yang di bagian mana? Soalnya kalau yang buat pendaftaran yang ini saya lihat kemarin sih cuma disuruh kontribusi aja kan yang model IC itu yang suruh kumpulin IC kan yang kontribusi terhadap Indonesia itu aja kan. Nah kalau misalkan di situ memang kita kayak ngutip-ngutip ya nggak apa-apa di terakhirnya kayak tulis referensinya apa gitu. Kayak sebenarnya menurut saya mereka nggak bakal nilai gimana ya. Mereka tuh nilai isinya kok. Bukan kayak Benar atau salah gitu Kak bukan ya. nggak sistematika kayak gimana menurut saya sih enggak sih. Tapi lebih ke kontennya gitu. Jadi bagusin kontennya. Nah ini ada juga nanya nih Kak, untuk kesalahan yang pernah dilakukan contohnya apa ya Kak? Terlambat datang kerja apakah termasuk atau bagaimana? Kesalahan ini kekurangan kan maksudnya atau gimana? Kesalahan dalam hal apa ini? Mungkin kayak pengalaman gitu tuh ya Kak yang ada. Iya kayaknya kesalahan. Tadi ada pertanyaan itu ya tadi. Iya mungkin ada Kak, saya nggak pasti. Oh gitu. iya ini nih. Kesalahan apa yang pernah Anda lakukan selama belajar atau bekerja? Apakah telat bekerja juga termasuk? Iya, termasuk sih. Kalau udah melanggar aturan kerja berarti termasuk Iya, termasuk. pelanggaran. Nah, tapi makanya tadi itu saya bilang kan kalau nulis yang di bagian yang itu, yang pertanyaan-pertanyaan pendek itu, jawabannya itu yang impactful. Maksudnya memang pengalaman itu memang sangat berdampak gitu ke ke perkembangan diri kita gitu. Nah, apakah dengan kesalahan kita terlambat datang kerja itu merubah kita atau enggak? Gimana? Maksudnya makanya itu tergantung dari cara kita bercerita sih. Maksudnya misalkan kita sering memang ini saya ngasal ya, tapi maksudnya jadi jangan cuma ditulis saya terlambat datang kerja gitu doang, nggak ada ceritanya gitu, jangan gitu. Jadi tulis di bagian itu tuh kayak kita tuh kayak agak bernarasi atau bercerita gitu. Jadi misalkan kita cerita gitu, dulu waktu kerja di sini saya beberapa kali datang terlambat karena gini. Hal itu membuat misalkan bos saya marah atau gimana, atau saya ditegur. Terus akhirnya saya bagaimana kayak gitu. Jadi kayak ada masalah, terus ada kayak klimaksnya, misalkan ditegur kah atau apalah, maksudnya itu kejadian itu memang akhirnya kita membuat kita sadar gitu atau membuat kita tersentil atau kayak gimana gitu. Nah itu yang dituliskan. Kira-kira paham nggak ya? Jadi jangan hanya ngomong saya terlambat kerja gitu doang, jangan, tapi gimana kita jelasin itu menjadi sesuatu yang memang hal itu tuh bermakna gitu loh buat kita. Hal kejadian itu tuh bermakna untuk perkembangan diri kita. Jadi misalkan nantinya akhirnya saya jadi nggak pernah datang telat lagi, misalkan kayak gitu. Bikin ceritanya kayak ada titik puncak, terus nanti ada solusinya kayak gitu akhirnya. Titik balik gitu kayak. Ya titik balik, benar. Titik balik benar. Jadi kesalahan itu membuat kita berubah menjadi yang lebih baik gitu kan? Nah, iya. Berubah gitu. Ya, makanya jadi tidak diulangi lagi. Gitu. Jadi perlu dipikirin, maksudnya apakah kesalahan itu kalau misalnya kesalahan itu tuh cuma kayak hal remeh-temeh terus nggak punya
efek apa-apa ya jangan ditulis gitu. Maksudnya kurang apa ya, kurang nendang lah istilahnya kayak gitu. Kayak gitu Ah, Mbak Zulia ya. Mbak Dwi Novita tadi Kak. Oh, Mbak Dwi Novita. Sorry. Oh iya benar. Ah, Tadi kayaknya ada yang raise hand tapi laki, tapi habis itu nggak raise hand lagi, lupa tadi. iya saya juga lupa lihat Kak. Tadi kayaknya yang tadi yang raise hand bisa angkat tangan lagi ya. Atau langsung open mic aja kalau ada Ya, teman-teman iya, yang mau bertanya gitu. benar-benar. Biar langsung dijawab gitu, ada feedback tanya jawab gitu sama Kak Ica gitu. Iya, tadi siapa ya? Oh ini nih, Mas Akil. Oke, silakan open mic aja langsung Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak, saya mau nanya mengenai beasiswa yang pernah didapat oleh misalnya kita gitu Kak. Kira-kira perlukah kita menjabarkan apa saja yang kita berikan, apa saja yang kita kontribusikan dari beasiswa sebelumnya Kak? Kira-kira diceritakan nggak ya Kak? Dinarasikan. Diminta Kak, nggak diminta kan kayaknya. Di sini di kolomnya cuma ada tahun, jenjang, sama sumber beasiswanya aja. Oh gitu. Tadi yang kalau saya screenshot dari halamannya sih nggak ada tambahan keterangan. Jadi kalau misalkan memang nggak diminta sih nggak usah ditulis. Oke. Jadi Soalnya- mungkin sesuai itunya aja, sesuai dengan apa yang diminta oleh LPDP aja. Nah nanti mungkin diwawancara misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tentang beasiswa itu mungkin bisa. Gitu. Kalau misalkan memang nggak ada kolom buat nulisnya nggak usah ditulis. Oke, siap Kak. Makasih banyak. Ya. Sehat selalu. Iya, terima kasih Kak. Nah ini ada juga nih Kak, apakah minimal skor TOEFL itu harga mati? Misal skor minimal ITP 530 yang harus minimal sekian atau lebih gitu. Kalau saya nggak tahu sih, saya bukan bukan pihak LPDP ya, tapi kalau saya saran, kalau misalkan emang ada tertulis sudah ada kayak kata-kata minimal, sebisa mungkin kita memenuhi minimal itu gitu. Soalnya apa ya, istilahnya kita daftar beasiswa itu kan yang daftar kan nggak cuma kita kan, yang daftar kan ribuan orang. Nah, apakah gimana ya, maksudnya pihak pemberi beasiswa kan pasti cari yang terbaik kan. Nah, kalau kita aja nggak bisa memenuhi nilai minimum itu, istilahnya apa ya, secara poin itu kita udah kalah kan dengan kandidat lain kan, seperti itu. Jadi sebisa mungkin dipenuhi minimalnya itu, kayak gitu. Iya benar sih Kak. Jadi kalau kita skor TOEFL tuh kalau misalnya diminta 400 kayak afirmasi minta 400 tuh, minimal 400, ya kita harus di atas 400 itu. Misalkan minimal pas 400 nggak apa-apa deh, pas 400 nggak apa-apa, atau 401 nggak apa-apa, asal jangan di bawah 400 gitu. Pokoknya menuhin nilai minimalnya aja gitu. Lebih bagus, kalau kurang jangan. Iya, kalau kurang jangan. Kalau kurang langsung di administrasi kita langsung di reject sih Mbak, langsung gagal gitu. Iya, kayaknya sih, iya, kalau nggak salah kayaknya sih gitu ya harusnya ya kan, soalnya maksudnya mereka pasti nyari yang paling bagus kan, jadi kan sebisa mungkin kita jangan minim aja gitu kan kalau bisa ya. Kalau yang diminta ITP ya memang ITP kan ada ITP, ada IBT dimintain. Kalau itu yang diminta syaratnya ya ITP ya kita masukin ITP. Sebab pengalaman saya pernah dulu saya ngising coba yang minta ITP saya masukin prediction, auto gagal. Iya. Instruksi auto gagal gitu. Jadi karena coba-coba kan ya alhamdulillah gagal dulu. Jadi coba lagi. Iya, jadi kalau kalau daftar beasiswa itu istilahnya persyaratan itu ya udah ngikutin aja sesuai dengan apa yang ada di situ. Jadi jangan kita tuh nawar gitu ya. Maksudnya nulisnya misalkan tulisnya butuh TOEFL IBT misalkan, terus kita nawar bisa ITP nggak? Jangan pakai tanya gitu. Maksudnya ya sesuai dengan apa yang diminta gitu. Nah ini ada yang nanya lagi nih Kak, berarti kalau esai tadi yang ada langsung di form LPDP kan Mbak, atau apakah ada penulisan esai lagi nanti gitu? Yang IC tadi form LPDP kan yang pertanyaan-pertanyaan tadi kan, terus yang di bagian akhir kalau nggak salah ada bagian kita suruh upload IC kontribusi kan. Ada lagi itu. Nah, apakah nanti setelah ini ada penulisan IC lagi, itu nanti waktu seleksi
yang selanjutnya ada Komputer, IC SKB on gitu. spot. Kenapa? Ya. Yang pakai SKB gitu kayak pas ujian TPA gitu kan. Iya, Kalau iya, kita dulu kayak masuk. gitu. Nanti ada lagi. Nulis IC, tapi IC-nya bukan ya IC ya itu ya. Ya IC sih ya, tapi topiknya kan sudah ditentukan sama Ya, topiknya mereka kan. ditentuin ya. Masing-masing kita beda topik. Iya, betul. Nanti ada lagi. Tapi banyak kok kalau googling mau nyari misalkan contoh IC on the spot gitu kan banyak yang nulis kan ya Mas Hamdi ya. Banyak. Di Kalau YouTube mau pun juga tahu. banyak sih. Ya, jadi kalau untuk IC Mbak Zulia lihat lagi lihat lagi di guideline buku panduannya yang pendaftaran ini aja. Maksudnya apa aja yang harus ditulis gitu. Kalau setahu saya kan maksudnya ini kan hanya sekilas baca ya. Soalnya kan saya nggak ikutan daftar sekarang ya. Jadi nggak terlalu perhatian lah kalau boleh jujur. Jadi kalau saya lihat sekilas tadi kan yang suruh nulis kan di bagian penilaian diri itu tadi, sama nanti di bagian akhir itu ada upload IC kontribusi itu. Tahu saya sih itu. Oh gitu. Ini dari Kak Ayu katanya tes akademik dan wawasan kebangsaan aja. Kalau IC on the spot-nya sudah tidak ada lagi. Oh, berarti udah ada peraturan baru gitu Kak ya? Iya. Terima kasih Kak Ayu. Kalau untuk SKB itu Kak, SKB kebangsaan, apakah ada preferensi? SKB itu yang mana ya? Yang tes komputer Kak, yang TPA gitu. Oh, yang tes kedua Kak. Nggak ada sih. Kalau saya sih dulu cuma belajar lihat soal-soal di. Iya, buku-buku yang ada kayak tes contoh tes Bappenas sampai CPNS yang ada di toko buku itu. Ya buku-buku Bappenas ya bener Kak. Saya juga baca-baca buku Bappenas. Download juga ada ya kayaknya. Iya, ada e-book juga gitu sih. Kalau yang rekomendasi nggak ada sih, sebenarnya umum kan soalnya itu. Iya benar. Ya hampir kayak kita mau masuk S1 kan ada kayak soal-soal kayak itu hampir sama sih sebenarnya. TPA Bappenas gitu bisa kok dipakai. Iya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya gitu sama Kak Ica, mumpung Kak Icanya lagi ada gitu ya. Untuk record nanti kita share, insya Allah ada kok. Ada direkam kok sama teman-teman panitia. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Ica ya, kan Kak Ica udah menerima jadi award 3 beasiswa. Nah, yang paling sulit dari 3 beasiswa itu apa sih Kak? Mungkin bisa Kakak ceritain deh. Kan ada 3 beasiswa yang udah Kakak terima gitu. Mungkin Kakak bisa share mana sih yang lebih sulit untuk Kakak dapatin apa gitu? Apakah LPDP atau yang beasiswa yang 2 tadi gitu? Susah semua sih. Enggak, tapi yang under scholarship itu saya dapat rekomendasi kampus sih, jadi enggak seberapa susah, kayak tiba-tiba udah dapat gitu. Udah dapat dulu. Nah, waktu itu yang susah LPDP ini susah sih, kan banyak ya tesnya ya. Iya, 3 kali gitu ya. Terus yang saya dapat yang ION itu, yang AEON tadi itu juga tesnya itu kan harus pakai bahasa Jepang, jadi itu susah sih, soalnya saya nggak jago-jago banget dulu bahasa Jepangnya, nggak jago-jago juga kan, jadi harus nulis IC juga banyak pakai bahasa Jepang, terus wawancaranya juga pakai bahasa Jepang, susah sih. Berarti Kakak nonton anime nggak perlu pakai subtitle nih kayak? Enggak, aku nggak ngerti itu bahasa gaul, aku juga nggak tahu. Dulu aku kuliahnya pakai bahasa Inggris soalnya, kuliahnya pakai bahasa Inggris. Oh, kirain Kakak nonton anime nggak pakai subtitle gitu. Kayak ini ada yang masih pakai ya. Ini ada yang nanya nih Kak, ceritain dong pengalaman Kakak ketika wawancara beasiswa gitu, sama tips dan trik lulus wawancara. Wawancara ya, jadi langsung move ke wawancara nih. Oh boleh Kak. Pengalaman seorang Kakak yang udah tembus 3 beasiswa loh, luar biasa. Wawancara beasiswa itu yang
pengalaman ya, beda-beda sih sebenarnya. Cuma yang pasti itu kalau saya itu tadi kan saya bilang saya orangnya modelnya sangat prepare kan. Jadi ya itu tadi tipsnya yang pertama saya pasti latihan dulu tuh. Latihan apa Latihan. namanya? Ya latihan apa namanya kira-kira pertanyaan yang muncul tuh apa aja. Jadi misalnya nyari referensi banyak-banyaknya, pertanyaannya itu apa. Terus kayak berusaha jawab satu-satu gitu. Nah, kalau yang LPDP kemarin itu saya nggak tahu sih. Katanya kita dapat dalam negeri kan ya. Tapi kemarin ada nggak yang ditanyanya pakai bahasa Inggris? Ada nggak tuh? Kalau pertanyaan bahasa Inggris, kalau saya pribadi sih nggak ada sih ya, tapi tergantung interviewernya sih. Iya, Tapi kayaknya. kalau untuk pengenalan diri, saya memang disuruh pakai bahasa Inggris sih, Nah, tapi iya itu kan cuma yang LPDP 2 kemarin sampai tuh. 3 kata gitu. Nah, iya yang kemarin tuh LPDP tuh kayaknya saya dapat, kok saya sih kebetulan kemarin nggak disuruh ngomong bahasa Inggris sama sekali. Cuma kayak dengar dari temen, dari peserta lain yang meskipun daftar dalam negeri, mereka juga tetap disuruh, kadang disuruh jawab pakai bahasa Inggris kan ya. Iya, ada gitu kan, memang ada. Nah, karena itu berarti tips yang kedua harus latihan kira minim kayak misalkan perkenalan pakai bahasa Inggris. Ya minimal pengenalan aja sih. Perkenalan aja ya. Ya, kalau tapi saya perkenalan aja kalau kemarin. mau prepare lebih lanjut ya mungkin nyoba jawab pertanyaannya nyoba dalam istilahnya dalam 2 bahasa. Ini buat jaga-jaga aja sih. Jaga-jaga kalau misalnya kita nggak mampu nanti jawab bahasa Inggris, minimal kita tunjukin kita berusaha menjawabnya gitu. Ya, ada nilai usaha gitu kan. Usaha gitu maksudnya biar nggak kagok-kagok banget pas soalnya istilahnya kalau wawancara itu pasti kan kita udah grogi banget kan. Bener banget. Pokoknya kita dari dulu saya berkali-kali wawancara pun tetap grogi gitu. Maksudnya udah pernah berkali-kali wawancara ya padahal ya. Cuma itu pasti grogi itu pasti. Jadi apa yang kita persiapin sebelumnya itu kayak bisa hilang saat itu juga tuh bisa kayak hilang semua gitu kan. Jadi makanya kadang-kadang tuh waktu wawancara apa yang kita omongin itu kita nggak sadar. Maksudnya itu kayak udah di dalam pikiran asli kan. Jadi makanya kenapa menurut saya itu penting latihan berkali-kali itu supaya kayak otak kita itu kayak terbiasa gitu loh. Kayak terbiasa menjawab gitu. Jadi ya itu. Jadi jawabnya itu juga kalau bisa runtut. Jangan kebanyakan kayak mikir nya itu kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Nggak apa-apa. Kalau ada sih nggak apa-apa. Maksudnya itu kan natural ya. Kita kayak mikir gitu kan ya wajar gitu kan. Cuma kalau bisa jangan kebanyakan mikir. Jadi jangan terlalu kelihatan kalau kita bingung gitu. Misalkan tuh jangan terlalu kelihatan. Itu sih biasanya sih gitu sih. Terus kemarin waktu LPDP apa ya Mas Hamdi ya yang kayak waktu ada yang nangis-nangis gitu nggak? Saya dulu soalnya kayak beberapa temen tuh cerita kayak katanya sampai nangis gitu katanya waktu kalau LPDP tuh. Ya kalau saya di Padang sih karena saya seleksinya di Padang ya. Jadi ada beberapa orang yang memang nangis gitu Mbak ditanyain tentang tadi kita ditanya gitu sih sebenarnya gitu. Ini istimewanya LPDP ya. Nggak tahu sih saya kalau dulu saya di Jepang dulu beberapa kali wawancara beasiswa tuh nggak pernah terlalu ditanyain hal pribadi gitu sih. Jadi nggak pernah yang sampai kayak nangis-nangis gitu nggak ada sih. Dan kemarin waktu saya wawancara itu beberapa pertanyaan memang personal kan. Misalkan kayak ditanyain tentang orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kayak gitu-gitu kan kayak suruh nyeritain gitu kan. Nah itu mungkin ada yang kayak terharu gitu atau teringat apa gitu kan ada ya. Teman saya ada yang nangis, teman bayu saya tuh cerita dia sampai nangis-nangis gitu sih. Cuma saya nggak paham juga dia ditanyain apa. Cuma maksud saya kalau sebisa mungkin kita mengontrol emosi juga ya. Soalnya kalau misalkan pakai acara nangis tuh biasanya konsentrasi saya ya. Jadi sebisa mungkin yaitu tetap meski tapi tetap fokus gitu, sebisa mungkin fokus. Masalahnya waktu wawancara LPDP itu kan banyak orang kan ya Mas ya, jadi bermeja-meja gitu kan. Iya, ada 5 mejanya kalau dalam ruangan jadi itu. konsentrasi tuh pasti terpecah sih, soalnya ya itu sebelah-sebelah itu juga ngomong semua kan. Iya, apalagi kalau ada yang ngegas ngomong ya. Nah, benar. Jadi ya makanya harus latihan fokus juga sih menurut saya, kayak mungkin latihan ngomong di tempat yang rame gitu kali. Saya jujur aja kaget soalnya selama ini saya nggak pernah wawancara yang kayak gitu. Jadi selama ini tuh kalau wawancara sih mesti
ya sendiri-sendiri gitu kan, meskipun panelisnya misalkan ada banyak gitu, tapi kan nggak pernah yang kayak LPDP kemarin tuh bener-bener kayak langsung satu ruangan gede terus banyak orang loh, saya kayak waduh ya ini yang bikin konsentrasinya buyar semua. Kalau ruangnya gede untung Mbak, saya juga dapat ruangnya malah kecil Mbak, dan itu orangnya ngomong ngegas semua. Dan juga kalau untuk pertanyaan juga selain pertanyaan yang sesuai dengan bidang kita, kan ada juga pertanyaannya yang nyeleneh yang sebenarnya nggak harus ditanya tapi ditanyain gitu. Iya, banyak Misalkan, nggak berhubungan sih menurut saya. ya, ditanya punya pacar apa enggak gitu, mantan berapa gitu. Nah, iya. Ya, Nah, terus kan pertanyaan menurut kita nggak penting tapi ditanya sama mereka ada gitu. Kalau saya kemarin ditanya tempat oleh-oleh di sini di mana gitu. Dan itu nggak tahu tujuannya apa dia, tapi itu ada ditanya gitu sih. iya, saya juga pernah dapat cerita dari teman-teman, ada beberapa yang dapat pertanyaan yang agak menyinggung buat dia gitu ya. Pertanyaan tentang jodoh, terus kayak apa namanya, ya macam-macam lah kayak gitu. Mungkin juga bagi kan kontrol emosi kita juga kan. Jadi maksudnya apa ya, pertanyaan itu menurut saya sih nggak perlu terlalu dimasukin hati ya. Maksudnya kita jawab tuh ya seprofesional mungkin, maksudnya ya sesuai aja lah gitu. Maksudnya nggak perlu yang apa ya, jadinya kemana-mana gitu ya. Kalau saya sih kan wawancara kita kan ada 2 gitu Mbak ya. Ada wawancara yang pertama yang 3 orang gitu ya, sama 3 yang orang terakhir sama yang 1 orang wawancara kebangsaan itu. gitu. Iya, Kebangsaan pertanyaan juga aneh-aneh sih sebenarnya, dan itu ya, kayak agak sensitif sih menurut saya. Isu-isu sensitif memang ditanya, mulai ditanya tentang kayak terorisme, jihad, terus tentang cadar, pasti tentang cadar juga, terus hukum Islam di Indonesia gitu, terus masalah pilihan presiden non-muslim gimana gitu, terus referendum Papua, dan itu kita harus pandai-pandai jawab sih sebenarnya gitu. Jangan kita, kalau saya sih kemarin memang kayak karena saya orangnya belak-belakan, memang saya jawab apa adanya. Kayak dibilang referendum Papua, saya bilang saya nggak suka Pak kalau Papua dipisah Indonesia, kita udah jor-joran ngasih dana besar sama mereka, masa kita lepasin gitu. Terus masalah hukum Islam, saya juga jawab belak-belakan juga sih, ditanya, bisa nggak hukum Islam di Indonesia diterapin? Kalau menurut saya kan nggak bisa gitu Pak. Terus kenapa di Aceh bisa? Saya nggak pernah ke Aceh Pak, jadi saya nggak tahu gitu. Saya gituin aja sih Pak, belak-belakan aja. Ya jadi sebisa mungkin kita kalau pertanyaan sensitif itu kita di tengah-tengah aja. Gimana ya, maksudnya nanti harus mengiyakan yang pertanyaan itu kita nggak harus mengiyakan. Misalnya kita juga boleh agak berbeda pendapat gitu. Cuma gimana cara kita menyampaikan itu, kita tuh masih istilahnya di tengah-tengah gitu. Jadi nggak terpancing emosinya. Terus ya sebisa mungkin kita tuh melihat dari 2 sisi gitulah. Jadi kayak memberikan opini itu kayak sebisa mungkin objektif gitu. Jadi bukan berarti kita harus mengiyakan semuanya. Oh iya nggak setuju atau enggak sih, nggak apa-apa. Maksudnya kita kan harus punya pendapat juga kan. Kalau kita mengiyakan semua kan malah kelihatannya aneh. Maksudnya ini orang ini nggak punya pendapat ya. Maksudnya nggak punya pendirian. Maksudnya setiap orang kan pasti punya prinsip dan nilai-nilai. Nah itu sih yang gimana kita, kalau misalkan emang kita nggak setuju, gimana kita menyampaikannya gitu sih biasanya. Latihan ngomongnya yang tengah-tengah lah, maksudnya ya gitu. Kalau pertanyaan yang sensitif. Ya kalau wawancara itu kayak kita membranding diri kita gitu, kayak kita menjual diri kita kepada interviewer, gimana mereka tertarik dengan kita gitu sih. Mulai dari selain kita jawaban kita benar, tentu attitude kita, cara kita berbicara, cara kita ngomong itu juga jadi nilai juga perhatian sih menurut saya gitu sih Mbak ya. Terus biasanya apa hal yang ditanya saat Mbak dan Mas dulu seleksi? Kalau biasanya yang ditanya, kalau yang umum pasti kan pertanyaan tentang bidang yang akan kita masuki nanti, itu yang harus kita kuasai kan yang pertama. Terus yang pasti kenapa misalkan kenapa kok kita daftar LPDP, maksudnya kontribusi kita untuk, pasti kan ini karena beasiswa negara kan, berarti kita harus bisa menjelaskan kayak nantinya kontribusinya kita buat Indonesia juga seperti apa. Nah itu sih pasti yang ditanyain. Nah kalau yang selain itu yang saya nggak tahu juga, kayak itu macam-macam biasanya, soalnya sangat bervariasi. Pokoknya apa yang kita tulis, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita tulis waktu kita daftar, itu kita pelajari semuanya. Soalnya itu biasanya jadi bahan pertanyaan gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum wawancara tuh juga kita nge-review lagi tuh kemarin kita waktu daftar ini kita jawab apa aja ya, itu kita harus tahu. Jadi maksudnya waktu kita ditanya tuh jangan lupa gitu ya dengan apa yang kita tulis gitu. Soalnya biasanya sih yang kita tulis itu yang kita bakal dapat pertanyaannya tentang itu.
kayak gitu sih. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, mungkin bisa langsung open mic aja ngomong, nggak apa-apa. Ya Mas Akil, silakan Mas. Terima kasih, Mas. Mohon maaf saya bertanya lagi nih, Kak. Saya mau nanya, kira-kira kalau saat wawancara lebih disarankan untuk dress code yang kita gunakan itu baiknya seperti apa ya, Kak? Mungkin kan teman-teman di sini kan mungkin ada yang beranggapan dress code-nya seperti orang kayak mau ngelamar pekerjaan, misalnya pakai atasan putih, bawahan hitam, atau berdasi, dan lain sebagainya. Mungkin ada tips nggak dari Kakak untuk dress code-nya nanti saat wawancara? Kayak gitu. Kalau terkait dress code kayaknya sama LPDP juga nanti disampaikan ya Mas Handi ya dulu kayaknya. Maksudnya harus kayak gimana dulu disampaikan nggak apa cuma bebas rapi ya bilangnya? Kalau singkat saya sih bebas rapi sih Mbak. Bebas rapi ya. Yang penting jangan pakai kaos saja, pakai kemeja, yang penting kemeja atau batik. Iya, kemeja juga terserah kayaknya pakai batik juga boleh, ada yang pakai banyak pakai batik, banyak yang pakai misalkan hitam putih atau kayak ada gitu juga. ya. Ada juga, iya. Yang penting rapi, sopan gitu sih Mbak ya. Iya, enggak itu kok. Enggak ada harus kayak gimana gitu. Ya, mungkin teman-teman di sini sedikit mungkin bisa bertanya juga selain tentang wajah juga bisa tentang persiapan juga boleh gitu ya. Ini ada diingetin nih sama salah seorang nih di grup chat ya. Ini bisa lebih fokus kita kepada pertanyaan tentang persiapan persyaratan juga boleh gitu. Ini kan sekedar pengalaman aja tadi kita share. Mungkin ada teman-teman yang terkendala tentang persyaratan apa yang harus disiapin sih terkait kayak personal statement-nya juga atau esai atau apapun nanti bisa kita berbagi juga di sini. Ini ada juga pertanyaan nih Kak dari Kak Nurul nih, katanya mau bertanya tentang isian form online tentang sebutkan satu hal yang membedakan kita dengan yang lain. Nah ini boleh kasih sedikit flashback tentang achievement dan usaha kita nggak Kak? Misalnya sifat ulet terus dikasih bukti usaha dan achievement-nya untuk menguatkan bahwa punya sifat yang ulet gitu. Gimana Kak? Boleh banget. Jadi memang lebih bagus kalau dikasih contoh nyata ya, contoh konkretnya seperti apa. Karena biar bisa lebih terlihat gitu. Maksudnya uletnya itu di bagian mananya gitu. Boleh aja. Mungkin ada teman-teman lagi yang bertanya terkait pengisian form juga boleh. Nah, ini ada lagi nih Kak, yang bertanya untuk mengenai isian form di bagian riwayat pendidikan, apakah harus lengkap dari SD, S1, atau riwayat terakhir saja ya Kak? Kayaknya dari SD ya. Ya nggak sih? Kalau nggak sama memang dari SD juga sih ya, Kak. dari SD kayaknya. Dari SD sampai pendidikan terakhir memang Sampai bahkan nilai pun juga diminta gitu, nilai terakhir ijazahnya gitu. Iya, ijazah SMP SMA dulu waktu diminta ya nggak salah kan? Iya, kalau saya iya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak, mengenai isian form di bagian, ini pertanyaan, beda ya atau sama nih? Dikonversi nih Kak. Untuk SD yang tidak ada nilainya bagaimana Kak? Karena sekolahnya di luar negeri, apakah harus dikonversi terlebih dahulu? Disuruh nyebutin nilainya ya? Iya ya, aduh agak lupa nih. Kalau saya, iya dulu Mbak. Kalau saya memang ada di sini nilai akhir kita tuh berapa gitu. Apakah harus dikonversi? Kayaknya lebih baik dikonversi ya. Atau kalau ada di bagian keterangan sih ditulis keterangan kalau misalkan sekolahnya memang di luar negeri. Tapi meskipun sekolah di luar negeri
SD kan ada ujian nasionalnya itu ada bukan? Ada, biasanya tetap dapat ijazah Indonesia tuh ya? Atau memang nggak sekolah di itu, nggak sekolah di apa namanya, apa sih istilahnya kok jadi lupa, sekolah Indonesia yang di luar negeri itu, SRIT, nggak sekolah di SRIT, sekolah, apa ya istilahnya, kan ada tuh sekolah Indonesia yang emang Sekolah resmi di Indonesia luar di luar negeri, negeri heeh. gitu. Mhm, mhm. Izin menjawab Kak, untuk Ya, Iya. sekolahnya sekolah negerinya di negeri tersebut, jadi nggak sekolah Indonesia. Jadi sistemnya berbeda. Ya nggak apa-apa, ditulis aja sesuai itunya di sana. Nanti kalau misalkan aneh kan ditanya. Kayaknya nggak ada kolom keterangan ya, maksudnya nggak bisa nulis di keterangan gitu, nggak bisa ya soalnya ya. Tapi kalau misalkan Jadi memang, gimana? atau IPK gitu. Untuk keterangannya untuk jenjang SD masukkan nilai rata-rata UN. Nggak, di sana nggak ada nilai UN ya soalnya. Ada UN, cuman itu pakainya kayak huruf gitu. Coba deh googling converter itu ada kadang-kadang di apa namanya, di googling kan kadang-kadang ada ya kayak buat convert nilai antar negara gitu. Pernah nyoba nggak? Dulu aku pernah nyoba sih soalnya. Kalau kuliah ada, kalau SD belum nemu sih, mungkin nanti bisa Kalau dicari. SD kayaknya susah sih, tapi kayaknya nggak masalah sih SD, nggak, maksudnya bukan apa ya, bukan masalah besar gitu, maksudnya nggak bakal cuma gara-gara itu jadinya masalah gitu maksud saya. Jadi menurut saya sih tulis sesuai dengan apa yang dulu itunya aja, kayak ada yang tertulis di rapotnya dulu gimana gitu. Sesuai grade-nya aja berarti ya, Kak? Iya, Kak, makasih. Kalau untuk pertanyaan dari Kak Iko ini kayak udah kejawab ya, rata-rata UN gitu ya. Ya, tadi kan dibilangnya rata-rata UN ya. Kata Mbak Melisa tadi, Malisa ya. Nah, kalau apa nih Kak, tips untuk isian surat rekomendasi dari atasan atau pendosen? Tips untuk isian surat rekomendasi dari nggak, tipsnya itu apa namanya, nyari kalau bisa nyari dosen yang memang bisa apa ya, memang baik sama kita dan bisa menilai kita secara objektif. Soalnya kan nggak semua dosen mau ngasih apa namanya surat rekom kan, nggak semua guru mau ngasih surat rekom juga kan, dan kita kadang-kadang nggak tahu yang ditulis kayak gimana. Ya kan, Ya kan? kalau formatnya kan udah ada langsung di LPDP gitu loh, kayak, tapi isinya itu tergantung dosen yang bersangkutan gitu Mbak ya. Iya, jadi apa namanya, ya cari yang istilahnya emang gampang, tuh emang mau dan memang kenal kita gitu maksudnya. Jadi apa ya, biar lebih enak gitu loh. Nulisnya juga dia nggak apa, beliaunya juga nggak bakal nulis yang istilahnya jelek-jelek gitu kan, enggak. Nulisnya kan pasti yang ya yang bagus-bagus lah ya. Yang bagus-bagus. Ya kalau bisa diminta tulis yang bagus-bagus aja gitu bilang sama dosennya. Iya, makanya penting ya, karena kita minta yang bagus aja kan butuh nyari yang memang cocok kan, maksudnya yang baik. Jadi tipsnya cari yang baik. Iya, kalau dosennya itu minimal yang pendidikannya dokter gitu Mbak ya. Yang udah dokter kan, kalau nggak salah kalau untuk rekomendasi dari dosen ya. Oh, ada keterangannya ya? Ya, kalau itu saya pernah minta sih sama dosen, waktu dia masih magister, dia nggak bisa saya ngasih, itu harus dokter kalau mau lanjut S2, kata dia. Oh gitu, mungkin kebijakan dari itu ya sih, kayak LPDP kayaknya nggak ada keterangan sih ya. Biasanya itu LPDP-nya? Ya, nggak tahu sih Mbak, kalau saya waktu nanya ke kampus kayak itu, tapi kalau untuk beasiswa, kalau untuk lanjut studi memang harus dokter sih yang ngasih gitu, itu rekomendasi dari dokter. Ya soalnya surat rekomendasi tergantung sama institusi masing-masing ya soalnya. Jadi maksudnya kalau di tempat kerja mungkin atasan kita mah gampang lah ngasih, mau pendidikannya apa, penting atasan udah aman. Iya, jadi kalau di kampus kayaknya perlu ditanyain sih, misalkan apa kita bisa minta langsung secara pribadi atau maksudnya memang harus melalui misalkan admin dari kampusnya gitu kan ya soalnya Mas. Ya, tapi kalau seandainya dari kampus asal kita udah kenal sama dosennya, bagus temui dosennya langsung sih, misalnya dari DPA kita ataupun dosen pembimbing skripsi dulu, temuin aja, mereka bakalan langsung ngasih kok. Iya. Tapi bagusnya yang udah dokter sih. Kalau itu tuh saya memang disaranin buat dokter sih, yang udah dokter apa dosennya, jadi ada kayak apa gitu ya. Ya lebih terpercaya lah ya. Lebih kayak
Nah, ini ada lagi Kak yang bertanya, yang mana nih? Saya Udah. dulu ketika S1 tidak pernah ikut Oh, lomba-lomba. Apakah menurut ya. pengalaman kakak yang lebih penelitian pernah lomba enggak? Karena saya merasa sedikit minder, saya ikut. Saya hanya jadi anggota, maaf sebelumnya. Kalau menurut saya selama itu nggak wajib kan nggak wajib tuh kita harus ikut lomba. Ya Heeh. nggak apa-apa. Maksudnya apa ya? Istilahnya penilaian itu kan secara keseluruhan ya, secara holistik ya. Maksudnya tidak melihat dari satu sisi aja. Tapi yang pasti kalau misalkan antara yang pernah ikut lomba dengan yang nggak pernah ikut lomba, jelas ada kelebihan di yang pernah ikut lomba. Cuma bukan itu, maksudnya nilai lebih itu bukan menjadi penentu keputusan di akhir gitu maksud saya. Jadi yang dinilai kan banyak kan. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan yang penting apa berani nyoba dulu sih. Kalau emang ngerasa yakin mau nyoba ya udah maksudnya dengan yang ada itu nggak apa-apa dicoba dulu gitu. Dan apa ya menang dapat beasiswa itu kan istilahnya nggak, kalau saya pribadi pengalaman itu bukan hal yang bisa langsung didapat dalam sekali sekali coba ya. Ya banyak yang bisa dalam sekali coba, yaitu alhamdulillah. Tapi banyak juga yang kayak harus nyoba beberapa kali. Nah, maksud saya apa ya, nothing tulus aja lah. Maksudnya gimana sih? Nyoba iya, tapi kalau gagal ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak usah yang terlalu apa ya, gimana gitu. Gimana sih Mas Hamdi? Nggak maksud saya. Nggak usah minder, maksudnya nggak usah minder. Ya udah kalau apa, asalkan kita bisa memenuhi apa persyaratan minimumnya, ya masukin aja dicoba, misalnya terus kita berusaha semaksimal mungkin secara apa waktu tes kita lakukan yang terbaik, terus ya hasil akhirnya ya sudah dipasrahkan saja gitu maksudnya. Iya, setuju sih saya sama Kak Ica sih. Jadi kalau misalkan ada ikut lomba, kalau nggak ada ikut kegiatan event-event perlombaan apapun, ya nggak masalah sih sebenarnya. Sebab manusia itu kita tuh diciptakan tuh dengan kelebihan masing-masing gitu. Jadi misalkan nih kalau misalkan saya pun juga waktu S1 juga nggak banyak ikut lomba-lomba kayak gitu sih. Paling cuma ada 1 atau 2 gitu. Dan itu pun nggak ada yang menang gitu. Nah terus yang penting kita kalau dari LPDP sendiri kalau kayak wawancara kan ada tuh, ini ada Kak Amri kan juga ikut organisasi. Nah itu udah ada pengabdian kita kan di organisasi. Paling nanti kalau pas wawancara juga ditanya organisasinya ngapain, sama organisasi ngapain. Nah dan di form pendaftaran kan juga ada yang ngisi organisasi yang kita ikutin. Itu kan udah ada isi formnya juga. Kalau masa prestasi ataupun ikut lomba mah itu belum tentu semua orang punya gitu. Yang penting kita udah ada, yang penting kita isi dulu formnya, kita coba dulu. Insya Allah kalau seandainya persyaratan utamanya udah kita isi, yang utama itu kayak ada persyaratan kayak KTP, terus ada nilai, ada TOEFL dan lain sebagainya, ijazah yang diminta itu persyaratan utama udah kita penuhin, ya udah, insya Allah itu bakal lolos. Kalau untuk yang kayak sertifikat ataupun kayak prestasi itu kayak nanti sebagai bahan buat wawancara itu, buat interviewernya Atau gitu sih ya menurut saya gitu. pertimbangan di akhir misalkan ada nilai yang sama misalkan. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya kan kita sendiri juga nggak ada yang tahu nih, maksudnya gimana nilainya kayak apa nilainya gitu ya. kan gimana. Jadi istilahnya nggak apa-apa coba aja gitu maksudnya. Ya, bukan jadi anggota pun. Saya jadi juga anggota pun nggak apa-apa, kayak misalkan bisa misalkan waktu wawancara ditanya pernah ikut organisasi apa, nah kita bisa nonjolkan meskipun kita jadi anggota pun misalnya kita juga aktif nih kayak ikut kegiatan yang gini kayak gitu. Jadi maksudnya dengan apa yang kita punya ya kita maksimalkan gitu, maksudnya menonjolkan apa yang kita punya gitu. Setuju Kak. Ini kalau dosennya udah beda kampus gimana Kak buat minta surat rekomendasi? Beda kampus maksudnya antara S1 sama S2-nya beda gitu ya tujuannya? Iya, kalau nggak apa-apa, biasa kok kayak gitu, saya juga gitu. Ya saya juga gitu sih, beda-beda kampus. Iya, nggak apa-apa, biasa kok sebenarnya kayak gitu. Minta rekom bahasa rekomendasi Inggris. Bahasa Inggris tidak ya Kak? Oh, boleh. Saya sih dulu soalnya saya kan dosen saya bahasa Inggris ya nulisnya, jadi nggak apa-apa sih kayaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Mbak Ica kan S1-nya memang Jepang kan, jadi ya bahasa Inggris. Iya, makanya kalau nggak apa-apa sih, pokoknya bisa dibaca kan, bisa dibaca. Oh bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak masalah. Asalkan jangan bahasa kalbu Kak ya. Susah itu. Ya mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya, silakan raise hand juga boleh, atau di kolom chat juga boleh.
Ini waktu kita masih lama kok buat kepoin Kak Ica gitu ya. Jadi Kak Ica, kalau untuk yang administrasi ini kita harus lengkapi dulu Kak ya, itu semua persyaratan administrasi itu ya. Kayak TOEFL dan nilai-nilai itu harus kita lengkapi sesuai dengan yang diminta gitu ya, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Iya. Ya saya pengalaman dulu ya, saya karena pernah nggak sesuai ya, memang saya udah pernah di reject sih pertama kali gitu, pertama kali coba. Jadi diingetin juga teman-teman harus sesuai dengan yang diminta gitu sih. Betul. Dan jangan takut ngisinya sih, soalnya kayaknya kebanyakan tuh peserta itu nggak baca buku panduan dulu, tapi nanya dulu di grup. Maksudnya coba dibaca dulu, terus kalau misalkan memang benar-benar nggak ada, baru itu sih, baru bisa didiskusikan di grup ya. Ya kalau ada yang diragui gitu baru ditanya gitu Mbak ya. Ya, tapi jangan takut gitu. Maksudnya kayak hal-hal yang remeh banget atau kayak takut banget jadi ketakut salah itu juga jangan sih. Kayak nggak masalah sih sebenarnya. Kalau kalau berkas itu sebenarnya sesuai dengan apa yang ya udah yang di situ aja gitu. Jadi kita baca dulu buku panduannya, nanti kalau misalkan ada yang ragu, nah itu baru kita diskusin di grup gitu Mbak ya, atau tanya sama teman gitu sih. Memang sih buku panduan tuh memang kayak apa ya, emang kita harus ngikutin, silakan Mbak Evi, silakan open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Off kamera ya. Ini di salah satu dokumen di persyaratan itu kan ada komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Di situ kan ada beberapa panduan apa yang harus kita isikan nanti. Itu kan ada salah satunya adalah deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Mungkin saya bisa dikasih contoh seperti apa, mungkin pengalamannya sebelumnya terkait pengisian komitmen kembali ke Indonesia ini. Terus untuk yang personal statement memang nggak ada di panduan ini ya Kak, yang tadi disampaikan di di slide. Personal statement-nya itu kan modelnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu Mbak, yang ada banyak itu, yang ada 6 pertanyaan. Yang di bagian pengalaman contoh pengalaman itu aja sih mereka mintanya. Bukan suruh nulis isi personal statement tuh bukan gitu sih. Ya maksudnya di panduan yang terbaru 2021 enggak ada ya Kak? Soalnya saya buka kok enggak ada. Kayaknya enggak ada sih. Itu memang pertanyaan personal kan soalnya. Kan cuma disuruh nulis contoh kan. Jadi ya ditulis ya ditulis aja ceritanya gimana di situ. Oh iya, oke. Untuk tips yang nulis kontribusi itu sebenarnya bakal dibahas di webinar yang ketiga ya Mas Hamdi, betul nggak? Mbak, saya lupa lihat dulu saya. Kayaknya sih nanti dibahas sama Mas Umar kalau nggak salah. Cuma kalau misalkan saya boleh jawab sekarang, boleh, namanya? Boleh. Ya boleh aja, kalau saya mau boleh aja orangnya gitu. Contoh masalah, nah itu disesuaikan dengan bidang yang mau kita kita masuki ya. Maksudnya tujuan jurusan kita apa, terus kita lihat masalah yang ada di sekitar kita kayak gimana, terus solusi yang kita tawarkan seperti apa gitu kan ya, intinya dari isi kontribusi itu. Jadi misalkan saya bidangnya di energi gitu, terus habis itu contoh masalahnya misalkan kita ngomong sekarang tuh kalau jumlah minyak bumi udah berkurang, terus kita butuh energi yang terbarukan. Nah terus makanya kenapa saya belajar mengenai ini gitu, mengenai apa, terus nanti pas pulang kontribusinya seperti apa. Nah kontribusinya itu menurut saya nggak perlu yang muluk-muluk, maksudnya kayak yang wow gitu nggak perlu sih, tapi logis gitu, maksudnya memang bisa kita lakukan gitu, kedepannya kayak gimana.
Jadi misalkan saya mau bikin energi apa ya kayak gede banget misalkan se-Indonesia gitu mau bikin perusahaan apa yang akan sebagai perusahaan startup terbaru yang menggalakkan energi terbarukan misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kayaknya gede banget kan ya. Dan ya itu mungkin aja. Cuma lebih masuk akal lagi kalau misalkan kontribusi kita itu ke kayak masyarakat yang lebih kecil gitu. Misalkan ya memang yang ada di sekitar kita, misalkan di kota kita, di desa kita, kayak gitu sih. Kalau kontribusi itu maksudnya yang nggak perlu yang muluk-muluk, tapi yang penting masuk akal untuk dilakukan kita selalu lulus gitu. Dan masalahnya itu memang ada di masyarakat, maksudnya kita bisa relate itu di masyarakat dan sesuai dengan tujuan jurusan kita, kayak gitu sih kayaknya Mbak Evi. Tapi kalau untuk yang lebih dalamnya ya pas pertemuan selanjutnya sih sama Mas Umar itu lebih dibahas secara detail itu baik itu kayak apa esai kontribusi pasca studi, terus hal yang harus perhatikan, hal yang harus dihindari itu bakalan dikupas tuntas sama Mas Umar nanti di pertemuan ketiga insya Allah. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Evi. Nah, Kak Aca, ini ada juga pertanyaan nih. Kalau mau tanya untuk rekomendasi dosen, bisakah kalau beliau dosen IAIN? Mengingat beliau di bawah naungan Kemenak. Bisa aja. Kenapa nggak bisa? Ya bisa. Iya bisa kok. Saya juga di tamatnya IAIN kok bisa kok. Nggak ada larangan kok ya. Kalau rekom dosen mana aja boleh. Nah ini Kak, kalau asal universitasnya sebelumnya waktu S1 apakah berpengaruh? Misal sebelumnya masih akreditasi B, apakah pengaruh buat LPDP gitu Kak? Nah itu saya nggak bisa jawab ya, soalnya itu LPDP kan yang ngelihat. Tapi kalau saya sih, asalkan nggak ada larangan dari LPDP sih nggak apa-apa ya. Kan yang dinilai nanti, itu tadi saya balik lagi, yang dinilai kan keseluruhannya ya. Maksudnya nggak hanya dari kita universitas yang akreditasinya jelek, terus kita aja jadi jelek kan gitu, nggak juga kan. Jadi misalnya kita menunjukkan ya kualitas diri kita gitu. Jadi menurut saya sih nggak itu sih. Ya setuju sih Mbak. Kalau saya juga kampusnya dulu juga B kok, tapi juga bisa masuk ke UNER dengan A akreditasinya. Jadi kampus itu boleh katakan bukan kampusnya yang dinilai, tapi personal kita yang dinilai sebenarnya itu nggak sih Mbak ya? Jadi ya, kalau beasiswa sih negeri, swasta ataupun negeri ya yang nilai personalnya kita. Gitu. Saya gitu sih. Kalau yang ini gimana Kak? Surat rekomendasi bisa dari dosen kampus tujuan kita juga. Jadi misal apakah dari kampus asal dan tujuan? Apakah itu bisa? Jadi surat rekomendasinya apa itu dari kampus tujuan atau kampus asal atau bagaimana? Nah, nah ini saya kurang tahu sih. Sama ini saya dari kampus asal. Mas. Wes chat mengetik iki lho wesan. Iya, halo Mbak Dia. Mbak Dia mungkin bisa tolong di-mute. Nah, kalau saya dulu sih dari kampus asal sih ya. Nah, kalau kampus tujuan nih gimana? Saya nggak tahu nih. Ada pengalaman mungkin kalau yang lain? Kalau pengalaman saya juga dari kampus asal, tapi juga ada teman-teman saya yang langsung mereka minta ke kampus tujuan juga ada. Jadi juga bisa. Nggak harus kampus tujuan enggak kok. Tapi yang penting ada rekomendasi dari dosen gitu ataupun dari atasan kerja gitu sih. Mau kampus itu kampus tujuan, kampus asal boleh. Tapi yang kalau saya dari kampus asal, tapi ada teman juga yang lolos dari kampus tujuan juga ada gitu sih. Nggak berpengaruh kok mau kampus asal mau kampus tujuan, nggak ada pengaruhnya. Yang penting ada rekomendasi, yang penting syaratnya kita penuhin sih kalau saya. Iya, kayaknya nggak masalah berarti ya. Nggak ada masalah insya Allah. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Atau raise hand langsung juga boleh, atau open mic langsung juga kita silakan nih. Karena kebersamaan kita masih cukup panjang sih sebenarnya.
Ya mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga boleh, masih kita tunggu kok, santai aja, nggak usah tegang-tegang kali. Mungkin ada yang masih bingung terkait pengisian formnya, mungkin lagi ngisi juga sekarang gitu. Jadi sambil ngisi tanya gitu. Ada yang mau ditanyain juga boleh gitu. Jadi nggak usah malu-malu ataupun langsung sungkan tuh. Kita sama-sama belajar insya Allah. Nah, Kak Ica, kalau menulis profil diri itu kayak mana sih bagusnya, Kak, gitu? Kan ada tips menulis profil diri, kan secara umum udah Kak jelasin. Kalau yang secara spesifik, kalau menurut versi Kak Ica, yang the best-nya kayak apa sih, gitu? Profil Menulis diri profil itu diri. yang bagian mana nih profil dirinya? Bentar, Mak. Mana sih dia tadi? Ada ya. Kemarin sebenarnya saya nyari di halaman LPDP, tapi profil diri itu bagian yang mana sih? Kayak diri gitu nggak sih? Atau ngisi profil diri itu kayak ngisi kayak tadi sih, kayak mulai dari data-data kita gitu nggak sih, Kak ya? Mungkin kayak semacam kayak CV ya, saya kalau Ya, ngelihat. kayak CV gitu sih ya? Kalau profil diri yang pasti ya poin-poin pentingnya kayak misalkan apa namanya background studinya ditulis, terus apa namanya kayak pengalaman organisasi atau pengalaman kerja yang memang sesuai dengan bidang yang akan kita masuki nanti. Misalnya mau daftar tujuan apa namanya apa ya intinya yang ditulis itu yang sesuai dengan jurusan yang mau kita masukin gitu kan sebisa mungkin kayak gitu. Terus apa ya kayak ya itu hal-hal apa maksudnya kayak poin-poin yang memang itu impactful gitu buat kita misalkan pernah ikut konferensi gitu ataukah pernah nulis buku. Nah itu mungkin yang emang yang menurut kita penting yang perlu dimasukin itu yang dimasukin sih. Oke, Kak. Ini udah ada juga nih pertanyaan masuk nih, Kak. Kalau Kak, saya belum TOEFL, tips rapid test TOEFL online dong, Kak. Nah, ayo Kak Ica. Dedek saya kalau ya baik lagi sih kalau saya tanya tips tuh kalau saya tuh kayak TOEFL gitu juga banyakin apa namanya latihan soalnya. Jadi apa namanya jadi waktu tes benerannya itu nggak nervous banget gitu. Jadi biar kayak kita biasa gitu ngerjain, jadi kan kayak nggak terlalu kaget gitu kan. Nah tapi mungkin memang kalau online ini kendalanya banyak ya. Saya kemarin ngerasain sih waktu saya kan bulan Maret ambil tes LPT kan buat syarat kelulusan kan di UNER kan harus LPT. Nah itu kan pakai online tuh. Nah ternyata sistemnya rusak. Ya jadi kayak apa namanya tengah-tengah itu kayak listeningnya kedengeran lah terus ya kayak gitu-gitulah kayak gitu. Nah itu pasti panik kan. Jadi tipsnya kalau online jangan panik. Jangan Panik panik. nggak? Panik lah ya pasti panik sih, tapi Panik lah. panik. Nah itu kalau online kemarin sih biasanya tuh kita bakal kayak di-assign apa namanya kayak dalam satu room online itu kayak ada satu apa namanya pengawasnya kan, dan biasanya kalau ada yang error tuh katanya langsung disuruh raise hand atau ketik di chat katanya kayak gitu. Nah ya udah ikutin aja prosedurnya gitu, maksudnya panik boleh tapi jangan panik banget. Jangan panik. Ya tetap tenang, tapi kayaknya memang sih online kendalanya itu sih error-erroran gitu sih kemarin. Jaringan. Padahal waktunya kan running terus kan ya. Iya Tapi benar. gimana lagi? Itu berarti coba ngerjainnya emang harus cepet ngerjainnya ya. Harus cepet juga kalau waktu-waktu apa namanya waktunya kepotong gara-gara ada yang error atau koneksinya jelek. Iya sih. Memang kalau TOEFL itu memang kita harus latihan banyak gitu Mbak ya. Harus listening banyak, harus banyak latihan sih. Saya kalau juga disuruh tes TOEFL sekarang juga bakalan down nih, kayak udah lama nggak bahas soal TOEFL. Nah, kalau deadline itu termasuk kategori kelemahan nggak, Kak? Yang bisa menentukan kelemahan atau kekurangan tuh dari kita sendiri. Maksudnya itu kan subjektif ya menurut saya. Kelebihan kekurangan tuh sangat subjektif. Nah, ya makanya kita jelasin kalau misalkan emang tuh menurut Kak Dwi Novitanya itu deadline itu apa namanya negatif, kelebihan, salah. Misalkan gini,
gimana ya, deadliner itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Tergantung gitu tadi gimana cara kita menuliskannya nanti. Jadi misalkan kita nganggapnya deadliner itu misalkan itu sebuah kelebihan ya. Kita tulis misalkan karena apa namanya, saya suka, misalkan saya kebiasaan suka yang dada-dada gitu, tapi dengan apa namanya, karena dengan kondisi mendadak itu, akhirnya misalkan saya biasanya bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi atau bla 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 kayak gimana, jadi kelebihan kan, bisa kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nulisnya gini, apa namanya, saya ini seorang deadliner, jadi seringkali banyak tugas yang saya tidak dapat mengerjakannya secara maksimal. Nah, itu jadinya kekurangan. Kelemahan. Nah, iya, jadi tergantung kita sih gimana cara meramunya gitu. Oke. Nah, ini ada lagi Kak, kalau sudah bekerja lebih baik surat rekomendasinya dari dosen kampus atau atasannya bekerja. Kalau dari atasan takut nggak di-approve. Ini gimana Kak bagusnya menurut Kakak? Gimana ya? ini diam-diam ya ini daftarnya. Diam-diam ya. Kalau nggak approve, kira-kira bakal dihalangi untuk ikut tes nggak? Atau gimana? Nah, maksudnya saya nggak ngerti kan kondisinya gimana. Misalkan kalau kita ngaku nih, kita mau mau daftar sekolah lagi. Kalau misalkan cuma sekedar nggak di-approve kan, ya nggak apa-apa, atau kita bisa nyari dosen kan gitu sebenarnya. Tapi misalkan dengan kita ngaku kita mau daftar terus jadinya kita nanti malah nggak bisa ikut tes. Nah, ya mungkin jangan nanya ke atasannya ya. Makanya ini conditional sih, saya nggak ngerti nih. Jadi kalau misalkan iya, enaknya gimana ya? Kalau misalkan dulu saya pernah dengar kalau pengalaman saya saya memang dari atasan juga dari dosen. Dari saya kemarin saya dari atasan juga, dari dosen juga saya ambil. Kadang-kadang tergantung atasan sih. Kalau atasannya support kita studi, dia bakalan ngasih. Iya, kalau suruh milih sebenarnya dulu pernah dengar katanya kalau misalkan mau studi lebih bagus dapatnya dari dosen. Ada yang bilang gitu sih. Dosen, benar. Cuma kalau misalkan tempat kita bekerja itu memang sesuai dengan jurusan kita, dan maksudnya kita sekolah itu untuk mengupgrade diri kita di bidang itu malah justru dari atasan tuh bagus ya. Maksudnya kan misalkan habisnya dari studi kita nanti kita bakal balik ke tempat itu atau gimananya kan mungkin malah lebih bagus dari atasan. Jadi maksudnya tergantung juga gitu, makanya situasional ya Kak, suruh hidayah. Ya, ini ada juga ada dari Mbak Gita nih juga pengalaman, beliau katakan kalau rekomendasi atasan itu lebih dibutuhkan tuh buat jalur ASN, TNI, Polri, sama pendidik. Jadi kalau untuk TN, TNI, Polri, sama pendidik kayaknya memang dari atasan memang berpengaruh sih kayaknya gitu kan. Memang iya sih, kalau itu kan udah sesuai dengan institusi kita ASN gitu kan. Iya. Untuk mendukung juga institusi pendidikan juga, institusi tempat kita bekerja. Iya, makanya tergantung kondisi institusional. Nah, ini ada lagi yang nih Kak, kalau lebih baik minta dosen atau atasan ya Kak. Kalau dosen kan, ini bantu jawab nih kayak ini Kak ya. Dan saya kan juga jurusan yang saya minati kesehatan. Nantinya jadi guru di SMK tersebut atau gimana nanti? Setelah lulus S2 maunya gimana Kak? Siapa ini? Kak Dia. Lebih baik minta dosen atau atasan ya Kak. Kalau dosen kan sudah S2 dan satu jurusan, tapi kalau atasan beda bidang dan belum lulusan S1. Kebetulan saya adalah guru SMK kesehatan, di mana kepala sekolah kan orang pendidikan. Sedangkan jurusan saya minatnya adalah kesehatan. Nah, kayak tadi sih juga sih Mak, kalau menurut saya kalau seandainya memang untuk pendidikan ya nggak apa-apa juga sih minta atasan, atau di mix aja. Iya, makanya saya tanya, ini nanti setelah lulus S2 mau balik lagi di situ atau gimana Pak? Misalkan mau balik lagi ke situ, ya minta atasan nggak apa-apa sih. Atau kalau emang nggak mau balik ke situ, nah ya mungkin lebih baik minta dosen kali ya gitu. Atau sebenarnya kan LPDP ini nggak matok ya, maksudnya nggak nyuruh kita minta dua, ya minimal satu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa dapat dua, ya nggak apa-apa ditulis, dikasih dua-duanya juga nggak masalah gitu. Malah lebih bagus kan, ada banyak yang merekom. Ya, ini dijawab sama Kak Diahnya Kak, tetap di sana Kak, SMK Kesehatan tetap ngajar di bidang kesehatan. Ya minta dua-duanya aja kayaknya. Dari atas saya minta dua-duanya, sekalian minta dua-duanya. Kalau saya memang dua-duanya saya minta dua. Iya, makanya kalau mau aman sih ya dua-duanya sekalian aja gitu.
Tapi sebenarnya ya gitu sih, kita nggak tahu apakah itu berpengaruh atau enggak, yang penting syaratnya kita penuhin dulu kalau saya mah. Mhm. Ah, ini ada yang bertanya lagi nih Kak, cara mengeliminasi list-list kelebihan dan kekurangan yang paling potensial yang dijual ke LPDP gimana ya Kak? Saya kok merasa kelemahannya lebih banyak. Tipsnya memilah dan memilih kekurangan dan kelebihan kita gitu Kak. Eee, kalau kelemahan yang lebih banyak ya jangan ditulis semuanya. Jangan ditulis semuanya ya, makanya disesuaikan tadi kalau bisa sih seimbang aja ya, maksudnya Heeh. kayak ya kurang lebih samalah jumlahnya kelebihan dan kelemahannya, nanti ya dikurangi ya. Terus gimana cara memilahnya yang mana, yang menurut siapa ini, Kak, siapa ini? Kak Kak Eva Eva. Zulfiah, memilahnya yang Kak Evanya lebih pede waktu menjawab nanti. Maksudnya memang apa ya, saya nggak cara memilahnya dekat sih ya. Jadi kalau saya suruh ngasih tips yang menurut Kak Zulfiah yang Kak Zulfiahnya bisa apa ya, maksudnya bisa pede menjelaskan semuanya, maksudnya sangat memahami itu, terus apa namanya, eee, mungkin, nggak usah masukin kelemahan yang, gimana ya, yang tapi ya sebenarnya tergantung dari kita nulis kelemahan itu lagi sih, saya kan nggak tahu Kak Zulfiahnya ini nulisnya gimana kan. Cara cara milahnya coba dipikir-pikir aja kali ya, maksudnya yang apa namanya, yang kira-kira nantinya merugikan kalau misalkan ditulis atau, yang istilahnya ya itu, yang membuat kita tuh masih kelihatannya oke-oke aja gitu loh. Gimana ya? Ya Ya gitu jangan Kak. Ya ya kembali kan kata jangan jelek-jelek Mbak banget gitu lah ya nulis. heeh. Cara milahnya kalau emang ada yang kayak jelek banget gitu ya jangan dimasukin, jangan dimasukin. Iya kalau kayak kelemahan tadi ya kita lihat kelemahan yang bisa kita jadiin kelebihan nanti gitu pas dijawab gitu yang Ya, bakalan nguntungin kita pas jawabnya nanti. betul betul, Kalau misalnya ya. ditanya gitu sih. Yang masih ada ya nilai ya makanya tuh yang Kak Eva Zulfiahnya ini pede gitulah, maksudnya masih bisa apa, diatasi gitu, istilahnya kayak gitu. Baik, ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya, kurang lebih kita ada 5 menit lagi nih, jadi kita manfaatkan waktu yang sedikit ini lagi buat, ngorek-ngorek informasi ataupun ilmu pengalaman dari Kak Ica nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi karena kita kurang lebih 5 menit lagi nih soalnya. Jadi kita manfaatkan waktu yang tinggal 5 menit lagi ini buat, sama-sama berbagi. Kak Ica ini kalau tips biar nggak AE gitu gimana sih Kak pas wawancara? Iya tadi itu sih makanya banyakin latihan ngomong itu sih, berusaha apa, gimana latihan ngomong apa, menjawab pertanyaan gitu. Jadi biar lebih tapi ya nanti pastinya kita bakal dapat pertanyaan yang kita tuh pasti bingung jawabnya gimana. Akhirnya mikir kan, akhirnya mikir. Nah, sebisa mungkin gimana ya? Kita jawabnya pelan-pelan sambil di otak ini mikir gitu. Iya jadi apa ya? Kadang-kadang tipsnya itu kalau saya itu ngulang lagi pertanyaannya yang dimauin si penanyanya. Jadi misalkan apa ya, ada pertanyaan, menurut Anda bagaimana pendapat Anda mengenai misalkan konflik di Palestina gitu misalkan. Terus kita bingung tuh jawabnya. Terus apa namanya, sambil mikir itu kayak kita ngomongnya pelan-pelan, terus kayak ngulang dulu pertanyaannya, terus baru jawab. Jadi kayak istilahnya kayak agak mengulur-ngulur, mengulur-ngulur apa namanya? Ngulur waktu buat cari jawaban gitu ya Kak ya? Kenapa? Ngulur waktu buat cari jawaban. Iya bener. Iya, kayak Ya gitu gitu sih sih memang biasanya. sering Ya, maksudnya, latihan aja sih ya. iya sering latihan sih, sering latihan gitu.
Oke Kak, nih kita lanjut pertanyaan kan ini pertanyaan terakhir nih. Kak, untuk esai kontribusi kan ada poin deskripsi diri. Biasanya sampai sejauh mana ya? Karena yang dibutuhkan minimal 1.500 kata. Kira-kira deskripsi diri itu seperlunya atau interest atau pengalaman juga bisa diceritain. Gimana Kak? Ini nanti kan bakal dibahas sama Mas Umar ya, tapi kalau misalkan apa namanya deskripsi dirinya ini yang perlu dideskripsikan, nggak ada keterangan ya deskripsi dirinya harus apa itu nggak ada ya, kayak disuruh nulis apa gitu nggak ada kan. Jadi yang perlu ditulis menurut saya itu yang berhubungan dengan apa yang kita tulis secara keseluruhan. Jadi misalkan kan kontribusikan itu kan gambaran besarnya kan kita harus tulis kontribusi nih. Nah, nah apa ya, kita sesuaikan gitu. Misalkan nggak apa-apa misalkan mau nulis tentang apa namanya interest atau pengalaman, asalkan itu memang berhubungan dengan kontribusi nanti ke depannya gitu maksud saya. Jadi apa namanya deskripsi ini nanti berhubungan gitu loh, ceritanya nyambung gitu sama paragraf-paragraf selanjutnya gitu sih. Deskripsi diri itu. Memang gitu sih Kak. Soalnya Memang kalau di form pendaftaran sebelumnya itu nggak guna gitu kan, sudah kita tulis misalkan pendidikan kita di mana gitu kan, terus apa namanya itu kalau bisa sih apa yang belum bisa kita sampaikan di form pendaftaran sebelumnya, tapi menurut kita penting dan itu berhubungan dengan kontribusi itu yang perlu kita tuliskan menurut saya kayak gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Memang apa ya? Kalau bisa lebih jelas kenapa kita ulang lagi gitu sih. Kayaknya masih ada 2 menit lagi yang mau bertanya boleh nih. Masih ada Dimintanya, aduh boleh enggaknya kan saya bilang ya kalau dimintanya official ya sebisa mungkin yang official ya. Maksudnya jangan nawar. Saya juga nggak bisa jawab ya atau enggaknya, tapi menurut saya sih ya sesuai dengan apa yang diminta gitu. Iya benar, sesuai apa yang diminta. Sama kalau pengalaman TOEFL memang saya udah kena di TOEFL sih dulu. Yang saya salah upload gitu, yang diminta yang ITP saya coba yang lain ya nggak Nggak lolos. bisa kan, iya Ya makanya. langsung gagal di administrasi gitu. Kalau emang apa namanya ngerasa nggak bisa kan bisa ikut yang gelombang 2 ya. Misalnya kalau misalkan memang benar-benar susah apa memenuhi sekarang, ya lebih baik dipenuhinya nanti waktu gelombang 2 saja. Jadi ada waktu buat belajar juga buat teman-teman gitu, buat apa memperbaiki kayak esai atau apapun gitu sih. Nah, teman-teman Kak Ica kayaknya waktu kita udah mau habis nih kayaknya ya. Bentar apa, padahal masih bentar loh kita ngobrol, tapi waktunya udah habis aja. Karena penyampaian dari Kak Ica itu sangat menarik nih kayaknya gitu. Jadi waktu itu berasa cepat aja gitu. Dan Kak Ica terima kasih banyak Kak Ica ya atas waktunya Kak Ica udah mau berbagi sama kita, berbagi pengalaman juga sama kita. Insya Allah ini jadi amal jariah bagi Kak Ica dan kita doain teman-teman yang ikut coaching ini bisa lolos dan dan langsung lolos gitu ya, nggak ada gagal-gagalnya lolos dan masuk di kampus yang mereka impikan gitu Kak ya. Kita aminin dan insya Allah bisa tercapai. Nah tapi sebelum kita closing, sebelum kita bubar dulu, seperti biasa kita butuh dokumentasi. Kalau zaman sekarang nggak ada dokumentasi nggak afdol kayaknya gitu. Jadi buat teman-teman dimohon dengan dengan ikhlas buat menghidupkan kameranya buat kita foto bareng. Buat Mas Ganjar, tolong Mas. Buat teman-teman dipersilakan buat open kamera. Oke Mas, bentar Mas ya. Oke Mas, siap. Siap. Coba saya ganti dulu tampilan. Oke, sudah semua. Masih ada yang belum beberapa orang Mas. Ini saya lihat juga ada yang belum open kamera sih. Slide pertama udah. Ya. Coba saya ambil dulu untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut slide yang kedua. 1, 2. Oke, cukup. Terima kasih.
Sudah, Mas. Udah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mari kita tutup perjumpaan kita pada malam ini membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Ica. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Semoga jadi amal jariah, dan buat teman-teman Mas yang Andi dan teman-teman. buat teman-teman yang udah hadir juga begitu, dan sama-sama kita berdoa bisa diberikan kemudahan buat melanjutkan pendidikan, dan kita bertemu lagi di kesempatan ataupun di pertemuan yang ketiga nanti dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, dengan pemateri yang sangat menarik juga dan sangat luar biasa tentang kontribusi juga nanti akan dibahas. Dan semangat buat teman-teman semua, insya Allah niat baik kita bakalan berbuah baik, karena hasil itu tidak mengkhianati usaha pastinya. Saya Baitul Hamdi bersama teman-teman dari keluarga LPDP UNER. Mohon pamit dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih Mas Hamdi, Mas Bunda. Mas Agus. Siap, Mbak. Lancar. Alhamdulillah. Itu beneran adiknya tadi tuh. Lu kepo.